Tempat perlindungan yang hancur dimandikan di mayat memiliki satu orang yang bersinar di tengahnya. Dia menggunakan semacam sihir di tanah, meminta tanggapan. Jika ada yang selamat, mereka harus menjawab. Dan jika mereka tidak bisa berbicara, mereka harus bergerak atau membuat suara. Dia memohon saat dia memancarkan kekuatan ajaibnya. Memikirkan itu, pada akhirnya, tidak ada yang tersisa. Dan dia adalah orang yang selamat terakhir. Tapi ada seseorang yang tercermin dalam muridnya, mengatakan bahwa orang yang telah mengkonsolidasikan setan untuk pertama kalinya memimpin manusia untuk menyelesaikan keruntuhan. Namanya adalah High Priest the White Hilot Man. Mengulangi beberapa kata dalam bahasa kuno. Menyelamatkan bayi dari tangan iblis, mengambilnya jauh dari makhluk-makhluk itu, dalam perang melawan iblis, yang datang dari pesawat iblis mereka. Para penyihir dari Menara Sihir Putih mengikutinya, menempatkan semuanya di telepon untuk masa depan kemanusiaan. Jika bukan, karena mereka tidak ada yang bisa melakukan apa yang mereka lakukan, a humanoid, sosok wanita, muncul dalam adegan tempat kudus berdarah itu, dan menyatakannya pada tanggal 28 April, pukul 3.12 PM. Dia mengkonfirmasi bahwa imam besar itu tidak lagi bernafas. The Mage menyebut wanita itu Edna, menjadi naga dan pengamat terakhir yang mencatat sejarah, Edna Sol Laplace. Dia memanggil Master of the White Magic Tower, mengatakan dia punya kabar baik dan buruk, dan penyihir itu menyuruhnya memulai dengan berita buruk. Edna menjelaskan bahwa pasukan iblis menyerbu Menara Putih, dan dalam prosesnya, sebagian besar penyihir kehilangan nyawanya, dan menara itu hancur, dengan penyihir dan penelitian yang dibakar. Tuan Menara bertanya tentang kabar baiknya, dan dia berkata bahwa pasukan kekaisaran tiba lebih awal dari yang diharapkan, dan akan menyelamatkan para penyintas dan murid-muridnya. Batuk pria itu mengatakan itu melegakan, tapi Edna ingin tahu apakah dia menyesali pelajaran hari ini. Dia membantahnya, mengatakan itu karena orang yang dia pilih dan bawa sendiri, dia tidak bisa menyesali keputusan itu di depan mereka. Edna bertanya, apakah dia punya sesuatu untuk dikatakan. Pria itu memintanya untuk menjaga murid-muridnya dari waktu ke waktu, karena mereka masih muda dan bersemangat. Edna mengatakan dia akan merawat mereka sesekali. Ironisnya, mengomentari naga yang membungkuk kepada manusia belaka. Naga itu menjelaskan bahwa dia benar untuk memperhatikannya, untuk benua. Dan dia sendiri tidak akan lupa pengorbanan yang dilakukan oleh Menara Sihir Putih. Pria itu mengatakan sudah jelas, jika itu yang terjadi, mencerminkan itu akan menjadi bohong untuk mengatakan dia tidak menyesal, karena dia adalah penyihir terbaik. Tetapi pemimpin yang miskin. Tetapi jika kebetulan dia diberi kesempatan lain, bahkan jika disebut penjahat, dia ingin hidup egois hanya untuk dirinya sendiri, berpikir untuk merawat murid-muridnya. Pria itu ingin menjalani kehidupan seperti itu. Edna menutup mata Master of the White Magic Tower, mengatakan itu pada pukul 3.47 siang. Dia mengkonfirmasi bahwa Master of the White Magic Tower, Oscar Sage, tidak lagi menjadi yang hidup. Imam besar telah mengambil nyawa ratusan penyihir beraksi, termasuk Sage level 9 Meja Oscar, yang kehilangan nyawanya dalam prosesnya. Angin sepoi-sepoi mengalir melalui menara yang sangat besar. Seorang pria berambut hitam berbaring di tempat tidur, dan yang berambut putih menatapnya. Daun menyentuh tangan pria itu. Dia tiba bangkit dengan kaget, sementara yang berambut biru dipukul oleh tangannya, dan menumpahkan air. Dia basah kuyup dan baru saja mengganti handuknya. Karena kebiasaannya yang sedang mengepakkan itu menjengkelkan, dan dia tidak pernah menunjukkan rasa terima kasih karena dirawat, dan pria itu mengulanginya, mengatakan dia tertidur, dan dalam keadaan dekat kematiannya. Lebih penting lagi, dia pikir dia akan kehilangan nyawanya. Pepatah, dia yakin imam besar itu menusuk hatinya. Kemudian dia mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tetapi terganggu. Seorang pria pirang yang marah mengatakan dia bangun. Bocah berambut biru menyuruh penatua untuk tenang, karena dia hanya terjaga selama 5 menit. Tapi penatua menyuruh Frank untuk pindah, karena dia akan memastikan untuk membuatnya membayar. Oscar Sage bertanya bagaimana dia hidup. Penatua mengulanginya dengan marah dan berkata, dia harus merasa menarik untuk hidup. Sementara Oscar memperhatikan dia pasti seorang penyihir dari Menara Putih, kemudian memerintahkan dia untuk menjelaskan situasi saat ini secara rinci. Dan penatua mengulanginya, marah karena harus menjelaskan. Dia melangkah maju untuk menamparnya, mengatakan dia harus merenung dan memohon. Oscar bertanya tentang serangan itu, dan jika itu adalah pembunuh yang ditanam oleh setan, menggunakan kaca depan, itu akan langsung memblokir serangan apapun, dan pergelangan tangan yang menghadap ke angin akan menjadi seperti jerami. Dia adalah tingkat rendah yang tidak berpikir sebelum menyerang. Bertanya-tanya mengapa kaca depan menghilang, dan kekuatan magis yang menyedihkan apa itu? Penatua menggerakkan tangannya, mengatakan, perisai itu bagus, dan dia tidak hanya bermain-main selama ini. Dia akan mengusulkan tindakan disipliner mengenai kegiatan penelitian, dan sekarang harus fokus pada pemulihan. Dan Frank menyuruhnya pergi. Dia mempertanyakan, apakah Oscar sudah gila? Sementara bocah itu gemetar, berpikir perisai menghilang saat dia menggunakannya, dan bertanya-tanya berapa lama dia tertidur. Komentar yang jujur, Maxim penatua itu memiliki kepribadian seperti itu, dan dia kacau. Sementara Oscar mencerminkan bahwa mana lingkarannya, kuantitas dan kemurnian semuanya buruk. Dia ingin tahu apa yang salah dengan tubuhnya, dan bertanya pada hari apa. Jadi Frank menjawab bahwa ini tanggal 21 September, dan dia tidak sadar. Oscar ingin tahu apakah dia tertidur selama 5 bulan, dan Frank bertanya apa yang dia bicarakan, karena hanya 1 hari yang berlalu.
Oscar mengatakan bahwa bagaimanapun mereka harus menelpon Lloyd dan jika dia tidak ada di sana, kemudian Gilly atau Sasha, dan cari tahu apa yang terjadi. Frank menyuruhnya melupakan pengkhianat itu, dan ingin tahu mengapa. Dia mengatakan nama Tower Master. Sangat informal, ingin tahu apakah itu efek samping dari melupakan. Karena Lloyd Schultz meninggalkan Menara Putih, dan menjadi murid dari Tuan Menara Merah. Dan Juliet Dominic mencuri dan melarikan diri. Dengan buku tingkat tinggi, Oscar memperhatikan bahwa udara di sekitar Frank tidak bergerak. Lalu dia mengulangi tentang Sasha menjadi Tower Master, dan bertanya-tanya bagaimana seorang anak berusia 5 tahun mengelola teman itu. Bertanya-tanya mengapa dia meninggalkan 20 yang datang sebelumnya. Madge berpikir beberapa orang memiliki imajinasi yang luar biasa, dan bertanya-tanya, mengapa dia marah pada seorang anak, tapi itu benar-benar alami. Melihat refleksi aneh di jendela, Oscar bertanya-tanya siapa yang dikatakan orang di cermin. Dia tidak percaya setelah melihat itu, karena 20 tahun telah berlalu sejak dia kehilangan nyawanya, dan begitu banyak yang berkembang, sekarang ada hal-hal yang menerangi jalanan, dan bahkan mobil yang berkeliling, semua itu. Terima kasih atas revolusi rekayasa magis. Dia pikir mereka pasti senang melihat ini, karena bahkan dengan dunia runtuh, mereka hanya menyerah pada segalanya dan mengorganisir semua informasi. Dia belajar tentang pemilik tubuh ini. Oscar Crashing diambil oleh Menara Ajaib saat dia berusia 10 dan sekarang 20. Menjadi mage level 1 dari keluarga bangsawan yang jatuh, tapi dia adalah penyihir yang mengerikan, karena menjadi level 1 pada usia 20 tahun. Sebagai hasilnya, dia mencoba mempercepat kemajuannya dengan membeli eliksir ilegal, dan setelah meminumnya dia pingsan. Semuanya masuk akal, karena jika berhasil, itu akan melipat gandakan mana beberapa kali, dan di atas itu, hidupnya akan dalam bahaya karena ilegal, mati. Karena kelebihan beban, tapi dia memperhatikan sesuatu yang berbeda di tubuhnya, ingin tahu, apa itu? Karena dia memiliki terlalu banyak mana untuk penyihir level 1. Dan itu adalah jenis yang paling murni, masih tidak dimurnikan. Bertanya-tanya apakah itu diperoleh melalui ramuan ilegal itu, tapi setetes darah keluar menetes dari jarinya. Oscar bertanya apa itu? Kotoran keluar dari ujung jari, jatuh ke tanah, dan segera larut. Oscar terkejut melihat itu. Ingin tahu apakah itu semacam racun, dan mengapa itu ada di dalam tubuhnya, tapi dia bilang dia memahaminya sekarang, karena dia memiliki firasat tentang situasi ini terlebih dahulu. Eliksir ilegalnya, bukanlah pelakunya, karena eliksir yang tepat tidak mungkin dibeli. Bahkan dengan harga tinggi masalahnya, Oscar itu tidak tahu ada racun di sana. Setelah memikirkan berapa banyak cairan yang keluar, dengan kata lain dia tidak kehilangan nyawanya karena kelebihan beban, tapi dari racun dan tingkat itu, racun terlalu tinggi untuk mengambil nyawa mage level 1, dan jika itu bukan dia, akan sulit untuk melacaknya. Mengepalkan tinjunya sendiri, Oscar berdiri dan berkata, dia tidak tahu siapa yang bermain dengan jiwanya, tapi sebagai hasilnya, dia memiliki kesempatan kedua setelah memikirkan hal ini sebelumnya, kehilangan hidupnya yang egois untuk dirinya sendiri, dan itu bukan awal yang buruk untuk itu. Mengatakan itu sebagai pembayaran untuk penghancuran Oscar. Memberikan tubuh ini kepadanya, dia akan membalas dendam. Di pinggiran Sirene, seseorang melaporkan bahwa mereka mendapat berita dari toko. Bos mereka diminta untuk ditangani secara formal, dan bawahan meminta maaf, tapi bosnya hanya ingin tahu beritanya. Jadi subordinat mengatakan bahwa toko-toko dihancurkan dari dalam oleh seorang penyihir, dan bos membanting botolnya di atas meja, menanyakan siapa yang dia jelaskan. Itu penyihir sedang mencari orang yang menjual eliksir, dan bertanya apakah itu bisa menjadi Oscar Crashing, tapi bos menyangkalnya. Dia hanya seorang penyihir teoretis, dan tidak bisa melakukannya. Bawahan bertanya apa yang akan mereka lakukan jika Menara Putih memutuskan untuk menyelidiki, dan pemimpinnya mempertanyakan apakah dia tidak ingat siapa yang memerintahkan mereka untuk melakukan itu ke Oscar. Dia mengenakan cincin Menara Putih yang dibuat untuk penyihir. Dari sana, Oscar bertanya, hal bodoh seperti apa yang bisa sangat jelas tentang dari mana mereka berasal, dan bawahan dengan cepat berbalik. Menanyakan siapa itu, pria muda itu muncul di jendela menuju ke arah mereka. Dia mencerminkan bahwa dia mencari aroma percikan dalam botol, dan lebih banyak orang terlibat daripada yang dia pikirkan. Bosnya bertanya, apakah dia benar-benar menghancurkan tokonya, dan Oscar menegaskan bahwa dia melakukannya, tapi dia tertarik dengan apa yang didiskusikan keduanya, meminta mereka untuk melanjutkan percakapan mereka. Bos berkata, dia pikir Oscar akan berpura-pura tidak mendengar apapun. Dia memerintahkan bawahannya untuk mengambil nyawa Oscar. Pria itu menuduh Oscar menggambar pedangnya. Saat penyihir mengatakan itu, jika itu permainan yang ingin mereka mainkan, dia tidak akan mundur, meluncurkan embusan angin ke arah bawahan. Serangan itu membuat luka di tubuhnya. Kepalanya pergi. Oscar mengira dia tidak percaya hanya itu yang diperlukan. The Boss berteriak nama Bart, menunjuk senjata ke Oscar dan memanggilnya bajingan. Dia memecat 3 proyektil di mage. Oscar berkomentar bahwa ini sedikit menarik menggunakan kaca depan, karena dia tidak mendeteksi mana, dan dia ingin tahu prinsip apa yang digunakan untuk menghasilkan kekuatan seperti itu. Bos berteriak bahwa dia menghentikan peluru, dan Oscar bertanya tentang namanya, karena itu menarik, dan dia akan mengembalikannya kepadanya pada waktu yang tepat. Mengusir proyektil kembali ke bos. Mereka menyerang perut dan kaki dadanya, membuat pria itu jatuh ke tanah sambil mengutuknya. Pendekatan Oscar
menyatakan bahwa semua suara di ruangan telah diblokir, jadi tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkannya. Bos bertanya bagaimana cara belaka. Level 1 magi bisa melemparkan mantra keheningan level 5, dan Oscar mengatakan, dia menggunakan tautan suara, jadi suara itu tidak akan melarikan diri, tapi dia akan menghargainya jika dia menjawab pertanyaannya, dan ingin tahu siapa yang memerintahkan upaya hidupnya. Bos mengatakan kepadanya untuk berhenti berbicara omong kosong, tetapi terganggu oleh tendangan ke wajah. Komentar Oscar, bahwa kesombongannya lebih berharga dari hidupnya, dan itu tidak buruk. Dia kemudian menerima semacam mantra di tubuhnya, dia mulai merasakan sakit yang luar biasa. Di seluruh Oscar telah menghubungkan angin ke tubuhnya, dan rasanya seperti ribuan jarum menusuknya dari dalam. Tapi dia bilang dia tidak suka bermain dengan kehidupan orang. Jadi dia harus berbicara dengan pria itu, memohon padanya untuk berhenti. Mengatakan dia akan memberitahunya segalanya. Oscar setuju dan mengangkat mantra, memerintahkan dia untuk menceritakan semuanya. Dia tahu tentang pelindung, bosnya berkata. Pelindung memberinya ramuan dan uang. Menginstruksikan mereka untuk menjual ke Oscar dengan harga murah. Yang mereka terima. Oscar menanyakan seperti apa pria itu. Pria itu bilang dia mengenakan tudung, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya, tapi dia pasti mengenakan cincin menara putih. Oscar mempertanyakan ini, berpikir itu mungkin strategi untuk menipu pria itu. Bos mengatakan pria itu memiliki aroma yang unik, seperti min yang segar. Dan hanya itu yang dia tahu. Oscar bertanya, apa yang akan dia lakukan setelah mengambil nyawanya? Dan bos mengatakan, itu sulit untuk menara putih, karena dihapus dari 4 menara utama, dan dia tidak tahu apakah mereka akan menyelidiki. Oscar bertanya apa yang dia bicarakan, dan bos ingin tahu, jika itu bukan sesuatu yang seharusnya dia ketahui. Maggie menggunakan alasannya bahwa dia lupa setelah mengambil eliksir, dan bos memberitahunya untuk mendapatkan dokumen. Dia mencari dokumen di dalam laci, dia menyerahkannya, mengatakan itu adalah dokumen yang relevan. Oscar berpikir bahwa dimulai dengan menara putih, tanggal 28 April, ditandai sebagai Ksatria Putih, karena imam besar kehilangan nyawanya, dan di antara semua menara itu adalah yang terburuk, dan akan memiliki pengumuman penting. Di White Knight, Oscar mencerminkan bahwa menara putih tidak memiliki sihir lanjutan. Saat dia mengingat dokumen Etna, peringatan untuk mencegah sesuatu seperti itu terjadi, dia memberitahu bos untuk membuat daftar bisnis dari 4 menara sihir utama. Menara kuning barat mengontrol listrik, dan membuka era rekayasa magis yang hebat. Berkontribusi pada penciptaan item revolusioner. Menara biru selatan berkontribusi pada air minum, pertanian dan ramuan. Dan menara gurun merah timur bergabung dengan jajaran militer, membantu misi penindasan monster. Oscar bertanya tentang menara putih. Bos mengatakan mereka melakukan pengiriman. Penyihir itu bingung saat mendengar itu, menanyakan apakah maksudnya pengirimannya seperti pengiriman barang, dan kata pria itu bahwa penyihir menara putih bisa terbang dan memiliki keuntungan dalam mengirimkan barang dengan cepat. Oscar menanyakan hal konyol apa yang dia dengar, sedang berpikir bahwa penyihir menara putih terbang tinggi di langit dan memerintah, dilihat sebagai simbol kebebasan dan keberanian dibandingkan dengan naga dan elang. Oscar bertanya siapa yang muncul dengan ide yang tidak masuk akal itu, dan bos berkata, itu adalah kepala menara putih saat ini. Maggie mencerminkan bahwa itu pasti anaknya sendiri. Dia bertanya tentang industri pertanian dan air minum. Dan jika ramuan tidak seharusnya menjadi sumber keuntungan terbesar untuk menara ajaib, dan mengapa menara biru mengambil alih itu? Pria itu mengatakan, ramuan Blue Tower memonopoli, dan Oscar ingat bahwa menara putih dulunya adalah yang terhebat, tapi kehilangan segalanya saat metode dibakar. Jadi bos menjelaskan, mereka sekarang menjual air dengan harga tinggi, dan membawa hujan ke daerah yang dilanda kekeringan. Oscar mempertanyakan mengapa orang membeli air murni, dan pria itu menjelaskan bahwa ini adalah kegilaan baru. Baru ini, The Mage mengeluh bahwa mereka bertingkah seperti badut. Untuk beberapa tagihan tambahan, bisa saja minum dari sumur, mencerminkan bahwa menara ajaib tidak dapat membandingkan ke menara lain. Dan itu benar, bahwa pertumbuhan bisnis yang lain lebih besar. Festival ini akan menjadi kesempatan terakhir mereka. Bos mengingatkan Oscar tentang tubuhnya, dan penyihir itu berpikir dia kehilangan nyawanya karena syok dan darah yang hilang. Oscar mencerminkan bahwa mereka memberikan beberapa informasi yang berguna, dan bertanya-tanya, apakah dia harus menyelamatkannya, mengatakan bahwa pembakaran menyerang orang, barang-barang ilegal perdagangan manusia, memeras uang, dan bahkan pembunuhan komisi, dan dia pada dasarnya berjalan sampah, melompat keluar jendela, tanpa mengatakan apapun. Oscar pergi, mengatakan kepadanya untuk menjadi orang yang baik dalam kehidupan berikutnya. Saat fajar di Menara Putih, dia memasuki kamar yang mengatakan dia lelah, tapi tidak percaya. Dia kelelahan hanya menggunakan mantra dasar, dan ingin tahu jenis tubuh apa ini. Dan apakah dalam keadaannya saat ini, dia bisa menggunakan sihir itu keajaiban? Yang membuat Oscar Sage, penyihir terbesar dalam sejarah manusia, arsip angin. Tapi itu menyebar, dan dia bilang dia belum bisa menggunakannya. Dia perlu meningkatkan kondisi tubuh ini terlebih dahulu, dan mulailah dengan mantra pemindaian, karena dia perlu membaca informasi lebih lanjut tentang tubuh ini secara bersamaan. Kenangannya berantakan, meskipun Frank memberinya beberapa info, tetapi sangat penting untuk belajar lebih banyak tentang penghancuran Oscar. Jika dia ingin menyelamatkan tubuh ini, dia adalah pewaris penghitungan, dan satu-satunya yang selamat dari api rumah besar. Seluruh dunia magis diakui,
dia sebagai jenius prematur, dan harapannya tinggi. Dengan setiap faksi yang mencoba merekrutnya, dalam 6 tahun ia memasuki Akademi Sihir Kekaisaran, tetapi tidak mencapai apapun selain nilai teori magis. Dengan tesis luar biasa dia diterbitkan, mudah untuk membuktikan bahwa dia jenius. Ingin tahu bagaimana seseorang seperti itu masih level 1, dan itu karena kemalangan, karena dia menderita sindrom defisiensi mana, padahal dia bisa menjadi penyihir yang hebat, mampu mewakili generasinya. Oscar mengulangi sindrom itu. Dan jika itu benar, masuk akal, bahwa dia level 1, karena dia memahami sihir, lebih baik dari siapapun, tapi tidak bisa menggunakannya. Oscar mengatakan pemindaian selesai, mengatakannya untuk mengkonfirmasi hasilnya, dan memperhatikan sesuatu yang berbeda, karena dia tidak memiliki kekurangan mana, dan Oscar terkesan mengatakan itu bukan penyakit, tapi seseorang itu menyegel sirkuitnya. Sindrom defisiensi mana, mencegah seseorang dari akumulasi sihir, dan bahkan dengan 20 sirkuit, seseorang dengan itu tidak bisa melewati level 3, karena mereka tidak dapat membuat koneksi. Jadi Oscar Crushing adalah kasus yang berbeda, sirkuit fisiknya tidak terpelintir secara bawaan, itu diikat dengan sengaja oleh seseorang. Jika orang ini benar-benar jenius, dia seharusnya tahu, dia tidak memiliki sindrom defisiensi mana. Sungguh luar biasa jika dia menulis itu. Dalam jurnalnya menurut Frank, Oscar Crushing adalah seorang pecandu alkohol. Ingin tahu apakah dia bisa menjadi karakter? Dia dibuat dengan sengaja. Dia tahu seseorang telah memblokir sirkuitnya, dan sesudahnya berperilaku seperti bocah manja dengan sengaja. Jika itu masalahnya, itu menjelaskan mengapa dia mencoba eliksir ilegal. Karena dalam situasi itu, dia tidak akan percaya pada siapapun. Oscar perlu memecahkan rantai pada dirinya sendiri. Sebaliknya dia hanya perlu menghubungkan binding. Dan dia bisa melakukannya, menemukan buku di antara Oscar yang sepenuhnya ditandai, reinterpretasi sihir dasar. Oscar mulai membacanya, menjadi sadar akan sesuatu. Dari perspektif yang berbeda, beberapa catatan menyebutkan bahwa lintasan slash angin, membosankan dan kaca depan, yang merupakan mantra defensif dapat digunakan secara ofensif dengan menganalisis perilaku senjata. Oscar berpikir, konsep di balik kaca depan canggih, mirip dengan bagaimana dia menggunakannya, sangat berbeda dari ide dan prinsip keterampilan defensif. Selain itu, dia menulis tentang cara menggunakannya di setiap situasi, dan ada banyak mantra dasar yang dia buat dirinya sendiri. Dia tidak bisa melakukan sihir sendiri, tapi dia melakukan semua eksperimen di benaknya, memahami bahwa dia disebut jenius, karena mereka serupa dalam cara mereka menafsirkan teori. Dan di samping hanya dengan melihat buku tunggal ini, dia bisa mengatakan bahwa dia tidak pernah menyerah pada sihir, dan bekerja lebih keras dari orang lain, dan hasratnya berteriak bahwa dia mencintai sihir. Membaca kalimat terakhir, dikatakan dia berharap, buku ini bergema, melalui angin sepoi-sepoi dari Menara Putih, berada dari seorang penyihir, yang menghadapi tantangan terbesarnya. Oscar berpikir bahwa dia sadar, karena dia tahu segalanya, tapi dia tetap melakukan semua ini sendirian. Mengulangi nama Oscar, menghancurkan saat dia bangkit dari kursinya, berpikir bahwa dia adalah seorang penyihir muda, yang tidak menyerah karena nasibnya yang kejam, dan berjalan diam-diam di sepanjang jalan setia sendirian. Duduk di sofa di kamar, Oscar bersumpah atas namanya sebagai Master ke-17 Menara Sihir, bahwa dia akan melepaskan ikatan yang dia sendiri tidak bisa membatalkan juga. Dia akan membuat mereka yang mematahkan bayaran sayapnya. Di tengah jalan-jalan Oscar rumah kaca, bertanya mengapa dia pergi seperti itu. Mencerminkan itu, dia ingat tertidur karena kelelahan. Setelah mulai lepas, simpul di sirkuit fisiknya. Tapi dia mendengar seseorang memanggil tuannya, Oscar Sage, sedang duduk di lantai, bertemu dengan murid-muridnya. Pemuda itu berpikir, ini disebabkan oleh mimpi terkutuk itu, Iblis Viscount of Nightmares. Telah menempatkan kutukan di mana setiap kali dia tidur, dia mengingat masa lalu, dengan jujur. Dia berharap, kutukan itu akan diangkat setelah memiliki tubuh ini, tapi sepertinya kutukan itu terikat pada jiwanya. Bukan tubuhnya yang bertanya-tanya, apakah dia bisa beruntung? Karena mimpi tentang muridnya tidak berubah, dan bukan hanya hiburan emosional. Anak-anak mengatakan, apa yang akan dikatakan guru? Dan Oscar mengkonfirmasi menjelaskan sihir itu, meskipun secara fisik sama, dibagi menjadi akselerasi peningkatan. Saldo dan lainnya. Lloyd mengatakan bahwa Menara Putih menggunakan jenis harmonisasi, dan tuannya menegaskan sejak saat sihir adalah yang terbaik. Sasha bertanya, jika setiap menara ajaib memiliki preferensi untuk tipe ajaib, dan Oscar menjelaskan bagaimana berbagai jenis sihir memiliki kedekatan yang berbeda. Nilai Golden Tower mempercepat paling banyak menggunakan akselerasi, nilai menara merah api. Jadi, ia menggunakan peningkatan, dan menara biru dan putih menggunakan jenis keseimbangan. Gillette berteriak bahwa dia ingin ajaib tipe akselerasi, karena hal-hal lambat membuat frustrasi, dan Oscar mengatakan sayangnya dia tidak bisa memilih, itu bawaan. Sasha bertanya, bagaimana mereka tahu apa yang dilahirkan, dan tuannya mengatakan itu lebih mudah daripada yang dia pikirkan, mintanya untuk memperluas jari telunjuknya dan menggunakan sihir. Gadis itu bilang, ini pertama kalinya dia menggunakan mantra itu, dan itu akan memakan waktu, tapi tuannya tidak terburu-buru. Jadi, dia menggunakan sihir dan mengatakan sesuatu akan datang. Oscar mengatakan, itu adalah tipe harmoni. Gadis kecil itu bertanya, apakah itu sama dengan tuannya? Dan dia menegaskan dia tersenyum, dan mengatakan dia menyukainya. Juliet mencoba hal yang sama, dan tuannya mengatakan,
Itu seperti yang dia inginkan. Itu jenis akselerasi. Anak laki itu mulai merayakan, dan tuannya panggilan untuk Lloyd. Sasha bilang itu bunga yang indah. Dan Oscar menjelaskan itu tipe khusus. Lloyd bertanya, apakah dia bisa mengubah tipenya? Setelah ditentukan, dan tuannya mengatakan itu tipe yang langka, ditemukan di kurang dari 1% penyihir, dan bertanya mengapa dia ingin berubah. Itu kata bocah itu, dia lebih suka memiliki tipe seimbang seperti tuannya. Tapi tuannya mulai menggerutu, ingin tahu apa yang harus dia lakukan, karena dia ingin memberi Lloyd sejumlah besar pelajaran pribadi, dan ingin tahu apa yang akan dia lakukan. Jika dia memberinya tipe baru, anak laki-laki mengulangi pelajaran pribadi, tuannya mengkonfirmasi sejak tipe khusus, penyihir, membutuhkan lebih banyak perhatian dari guru mereka. Dan bocah itu mengatakan, tipe khususnya tidak buruk, tapi tuannya harus berjanji. Jadi mereka membuat janji merah muda, dan Oscar memikirkan berat Lloyd itu, karena julukannya adalah pria yang dijanjikan, tapi tidak peduli seberapa dewasa dia berusaha, dia masih kecil. Radio mulai diputar di dinding di sampingnya, mengumumkan bahwa ini adalah pesan dari ruang radio. Menelepon Maggie Oscar Crushin. Siapa yang harus pergi ke laboratorium 4202? Dan dia bertanya-tanya, berapa lama dia tertidur, karena dia memiliki 8 sirkuit fisik tersisa. Selain itu saat dia membuka kunci sirkuit mana, dia memperoleh 2 garis mana, dan sekarang level 2. Bertanya-tanya, siapa yang akan berpikir dia akan senang mencapai level 2? Dan penatua Maxim bertanya, bagaimana perasaannya, karena menurut Frank, dia tampak lebih baik. Oscar mendekati dan mengkonfirmasi sementara penatua mengangguk, berpikir bahwa penatua ini sebenarnya lebih muda darinya, menjadi penatua Maxim bis berusia 45 tahun. Oscar mencerminkan bahwa Maxim memasuki menara, bertahun pasalah badakar wahalaitila fartilimati manggalahu, matahalaitila salah bagalahu, bertahun mangkuridini sikalaitilahu, bertahun patahun fartila salahu, da'ah aku nituhoy. Tetapi sekarang dia sudah tua, dan seorang penatua, tetap saja dia jujur dan rajin, jadi dia akan memiliki masa depan yang baik. Dia biasa mengikutinya, memanggilnya senior, dan kemudian Master Menara Ajaib. Oscar mana yang lucu, bekerja keras karena sihirnya mencerminkan usianya sebelumnya, dan Maxim menanyakan apa yang dia tawa, tapi kemudian berkata, dia menerima laporan tentang keluarga kepala Gordon, dan bertindak seolah-olah bosnya kehilangan nyawanya. Maxim bertanya apakah dia memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang itu, tapi Oscar menyangkal hal itu, karena dia tidak tahu alasan kematiannya, namun, itu karena dia mencoba mengambil nyawa Oscar, eliksir telah diracuni, dan ada suap komisi untuk pembunuhannya. Maxim bertanya apakah itu sebabnya dia melakukannya. Oscar menegaskan mengatakan dia mencoba berbicara, tapi mereka mencoba membunuhnya, mengatakan bahwa uang benar-benar sah. Buku ini berisi kontrak yang membuktikannya, dan Maxim bilang dia mengerti. Karena itu membela diri, Oscar mengatakan dia bersyukur, tapi meminta bantuan pribadi dari penatua, mengatakan dia ingin bertemu dengan pemimpin Menara Ajaib. Dan penatua menutup matanya, mengatakan itu tidak sulit, karena dia seharusnya melakukan diskusi magis dengan dia. Oscar mengira dia biasa membahas sihir dengan Sasha, dan penatua mengatakan dia bisa bertemu dengannya dalam 6 bulan. Pria muda itu terkejut berpikir, itu akan menjadi malam sebelum festival dimulai. Maxim menjelaskan bahwa dia sedang dalam perjalanan kerja, menangani komisi penting, dan Oscar ingin tahu, mengapa Tower Master melakukan tugas kecil seperti itu. Dikatakan bahwa penyihir itu tidak ada, dan itu memalukan, mencerminkan itu. Karena itu, Sasha harus pergi secara pribadi, dan dia meminta maaf karena bersikap kasar, tetapi ingin mengetahui tingkat Tower Master. Maxim mengatakan dia berada di level 7, dan bocah itu menyadarinya di usianya, dia sudah menjadi level 9 tapi dia masih jauh. Meskipun dengan bakatnya, dia setidaknya harus menjadi level 8. Penatua mengatakan mereka akan mengurus laporan, dan bertanya apakah dia telah melatih sihir ofensif lagi. Oscar mengatakan dia akan berlatih ketika terlintas dalam pikiran, dan penatua mengizinkannya pergi. Seseorang mendekati pintu tepat saat bocah itu pergi. Maxim menanyakan apa yang membawa wakil pemimpin menara ke sini, dan Hamel Glinwitz meminta dia untuk tidak begitu ketat dengan anak itu. Tapi sepertinya sudah terlambat, kata penatua. Dia harus memarahinya jika dia mendapat masalah, dan Hamel setuju, tetapi bilang, dia membawanya ke sana dan peduli padanya, berpikir bahwa bahkan sihir dasar tidak dapat disempurnakan. Hanya dalam 1 atau 2 hari dia belajar keras secara rahasia. Kemudian menyebut Oscar bocah karena dia bekerja lebih keras dari yang dia kira. Hamel bertanya apakah mereka harus pergi ke pertemuan penatua, sebagai Fidelina sedang menunggu mereka. Jadi, Oscar naik ke lantai 10, dan berjalan, berpikir dia melihat muridnya dalam mimpinya, dan ingin pergi ke sana mengatakan tempat itu terasa kosong. Saat seorang tukang kebun mendekat, dia bilang itu Master Muda Oscar. Sementara bocah itu bertanya, siapa dia? Tukang kebun memperkenalkan dirinya sebagai Walter, dan mengatakan dia mengelola fasilitas Menara Ajaib. Tampaknya desas-desus tentang Oscar kehilangan ingatannya. Benar, karena mereka sering berbicara. Oscar bertanya seberapa jauh rumor itu telah menyebar, dan mempertanyakan apa yang dia maksudkan oleh Master Muda Oscar. Kata Walter, dia telah bekerja di sana sejak mantan Tower Master. Oscar sage bocah itu terkejut mendengarnya, mengatakan, itu cara yang baik untuk membedakan mereka, dan dia akan mulai menggunakannya juga. Kemudian bertanya, apakah dia masih bisa menjadi mitra percakapannya? Walter berterima kasih padanya atas tawarannya, tetapi mengatakan itu akan sulit.
karena dia akan segera meninggalkan menara. Anak laki-laki bertanya apa yang akan dia lakukan, dan orang tua itu mengatakan dia sudah bekerja di sana selama 40 tahun. Dia melayani di bawah 3 tuan selama waktunya, dan rekan-rekannya selalu berubah, tapi dia satu-satunya yang tersisa di departemennya. Alasan dia tinggal begitu lama adalah karena mantan master. Oscar Sage mengatakan sesuatu pada upacaranya, mengatakan bahwa semua orang yang tinggal di menara dibutuhkan. Oscar batuk dan orang tua itu mengatakan itu tampak lucu. Tapi sejak saat itu, dia bekerja, percaya dia adalah anggota sejati Menara Putih. Anak laki-laki itu mengatakan itu tidak terlalu lucu, dan orang tua itu berterima kasih padanya. Bagaimanapun dia akan pergi, Oscar bertanya apa yang dia maksud dengan itu. Tapi lelaki tua itu mengatakan bahwa, seperti yang diketahui oleh tuan muda, menara ini telah berjuang baru-baru ini, apalagi dengan fasilitas keuangan tidak seperti dulu. Bulan depan dia akan bekerja di sana selama 40 tahun. Dan Oscar bertanya, apakah itu tentang hadiah layanan panjang? Semua anggota menara kecuali penyihir menerima medali layanan panjang dan hadiah moneter di tahun 20 dan 40 tahun layanan mereka. Jadi dia akan menerima 200.000. Walter mengatakan itu. Menara saat ini tidak memiliki uang untuk membayarnya. Dan untuk melakukan begitu banyak, orang harus mempertaruhkan nyawanya untuk menyelesaikan komisi. Dia tidak bisa menerima berpikir seperti itu, karena tidak peduli apa yang orang katakan. Tempat ini adalah rumah keduanya. Oscar mengira dia tidak tahu itu seburuk. Tetapi, dia pikir Menara Biru itu melakukan hal-hal aneh untuk uang. Bertanya-tanya siapa dia untuk meremehkan pekerjaan mereka. Karena, mereka telah belajar cara mendapatkan banyak uang dan berada di depan dalam sejarah. Di sisi lain, dia hanya memiliki judul Pahlawan-Pahlawan Perang Kemanusiaan. Ini adalah judul yang terhormat. Tapi mereka belum membawa hadiah ke menara dalam beberapa dekade, dan dia dipanggil oleh Walter, bertanya mengapa dia mengepal tinjunya. Oscar bertanya kapan dia berencana untuk pergi, dan orang tua itu mengatakan itu akan terjadi dalam 2 minggu. Dia meminta tuan muda untuk pergi ke rumah sakit dan oleskan obat pada luka. Oscar mengatakan dia berharap dia bisa terus menjadi mitra percakapannya, karena orang tua itu tidak perlu pergi, dia yakin dia akan mewujudkannya, berpikir dia membutuhkan metode untuk menghasilkan banyak uang, jadi ini tidak pernah terjadi lagi. Oscar kemudian bertanya-tanya, bagaimana dia akan melakukan itu, karena semua yang dia pikirkan sekarang adalah penelitian, membaca dan komisi. Tapi itu akan menjadi masalah jika pembayaran terlalu lama, dan dia masih hanya penyihir level 2. Oleh karena itu dia membutuhkan pekerjaan yang membayar banyak, dan ramuan adalah satu-satunya pilihannya. Memperhatikan sesuatu yang berbeda. Saat membaca koran, dia berpikir tentang apa yang telah dilihatnya di kantor wakil master. Penatua Felina berkomentar bahwa mereka tidak dapat mengabaikan kali ini, karena itu penipuan. Sementara Maxim mengatakan itu salah, tetapi penatua menyela dan menanyakan apa yang dia maksud, dan lelaki tua itu mengatakan bahwa pelakunya merenungkannya sekarang. Fidelina bertanya, apakah dia berencana untuk membiarkannya pergi, karena mencuri adalah kebiasaan yang hanya menjadi lebih buruk, dan Maxim memintanya untuk tidak mengkhawatirkannya, karena tidak banyak yang harus dicuri dari menara mereka. Wanita itu mengeluh bahwa dia membantah semua yang dia katakan, dan memberitahunya untuk menempatkan bocah itu dalam isolasi. Tapi lelaki tua itu menolak, karena tidak masuk akal untuk menempatkan anak level 1. Lalu Hamel itu mengatakan bahwa seperti yang dikatakan penatua Maxim, pelatihan isolasi bisa sedikit keras, karena itu bukan apa-apa, tapi gangguan pada kehidupan anak. Alih-alih anak laki itu harus membayar 3 kali uang yang dia gunakan. Dan penatua bertanya apakah hanya 3 kali sudah cukup. Dan Hamel memutuskan untuk pindah ke topik diskusi berikutnya. Mengatakan bahwa mereka memiliki sedikit uang dan perlu membuat keputusan segera. Karena mereka memiliki banyak fasilitas yang tidak digunakan. Dan jika mereka menjual peralatan produksi ramuan, mereka bisa hidup dengan baik setidaknya selama 3 bulan. Mel bilang, dia tidak akan membiarkan itu. Dan wanita itu memanggil wakil master. Tapi dia bilang itu menara ajaib, di mana penyihir datang untuk mempelajari sihir dan berbagi pengetahuan. Jadi tidak ada udara segar di ruangan tertutup, dan mereka tidak bisa menjual masa depan mereka untuk memuaskan kelaparan hari ini. Penatua bertanya apakah mereka memiliki masa depan, karena mereka sudah menunggu selama 20 tahun, dan Maxim berteriak namanya. Wanita itu memberitahu wakil master untuk jujur, karena bahkan jika ada jenius dari level itu untuk menyelamatkan menara, dia tidak akan datang kepada mereka. Hamel mencoba mengatakan sesuatu, tetapi terganggu. Penatua berbalik dan bertanya siapa mereka, karena mereka sedang rapat, dan lelaki tua itu menyuruhnya masuk. Oscar menyapa para penatua, dan memperkenalkan dirinya. Wakil master bertanya, apa yang dia butuhkan, dan Oscar menyarankan sesuatu, karena dia ingin memulai bisnis, dan penatua berteriak tentang hal itu. Karena dia lucu, memiliki dana penelitian yang dicuri beberapa hari yang lalu, dan sekarang penyihir itu ingin memulai bisnis, kata Oscar. Dia menemukan artikel saat membaca koran lama, dan mengatakan bahwa keadaan 20 berada di karantina, karena wabah flu yang mengerikan. Amel berkomentar, bahwa dia juga melihatnya, dan orang mengatakan itu pasti Flukadina. Itu adalah berita mengerikan jika itu benar-benar flu itu. Saat ini tidak ada obat untuk Flukadina, dan di masa lalu Menara Putih memiliki vaksin. Tapi resepnya hilang 20 tahun yang lalu. Oscar mengatakan itu benar, dan Menara Biru, yang mendominasi pasar ramuan, bisa mereplikasi. Dan dia ingin memulainya. Dia bilang dia ingin menjual vaksin Flukadina,
Karena Menara Putih memiliki monopoli di masa lalu, dan dia ingin mengalaminya. Vitalina mengatakan tidak perlu mendengarkannya. Menara Ajaib dan perusahaan farmasi berinvestasi banyak uang di laboratorium, tapi tidak ada yang bisa meniru vaksin selama 20 tahun ke depan. Tapi bocah berusia 20 tahun mengira dia bisa melakukannya. Oscar mengatakan semua orang gagal, dia adalah seorang pemuda berusia 20 tahun. Tapi tetap saja dia jenius di atas segalanya. Vitalina merasa jengkel. Dia mengambil 723.000 koin. Dan 25.000 lainnya untuk pengobatan ilegal. Sementara seorang petani berpenghasilan 20.000 setahun setelah pajak. Tapi dia jenius tanpa tahu apa yang harus dilakukan dengan uang. Namun Hamel menyela, memanggil ke Penatua Fedelina, pepatah. Oscar ada di sana untuk mengusulkan investasi resmi sebagai penyihir Menara Putih dan tahu dia bertanggung jawab atas keuangan. Tapi dia bersikap kasar. Wanita itu meminta maaf untuk itu. Oscar mengatakan dia bertanya-tanya mengapa dia sangat membencinya. Tapi itu masuk akal. Karena dia adalah bendahara, dan dia tidak melakukan apapun selama 2 tahun. Lagi pula dia bilang, dia yakin tentang ini, dan meminta wanita untuk mempertimbangkannya. Berpikir bahwa pemilik tubuh ini dan dirinya sendiri berbeda. Hamel bertanya, apakah dia yakin itu Kadina Flu? Dan Oscar mengkonfirmasi, memintanya untuk melihat halaman 2 dari koran. Penatua membacanya, Uskup Agung Baldwin mengubah rencananya untuk ziarah dan Oscar berkata, dia akan tinggal di Siren selama sebulan untuk meminta berkah, yang merupakan pengeluaran aneh sebulan di kota barat Sahabat Sar. Kultus Eltera memuja bunda planet ini, Terra, dan ada 7 uskup agung, dianggap layak dan tidak fana. Kenyataannya jauh dari itu. Karena butuh banyak pembayaran untuk menjadi kardinals, mengatakan dia tetap di negara bagian untuk mengunjungi para peziarah selama sebulan, tapi hanya bertemu dengan bangsawan dan pedagang untuk mendapatkan uang dari mereka. Siren adalah kota besar di masa lalu. Meskipun itu terus semakin kecil, Maxim bilang dia benar, dan bahwa alasannya harus menjadi doa untuk berkah. Oscar mengatakan itu sebabnya itu bahkan lebih aneh, mereka berdoa untuk tanah kering, dan seperti yang diketahui, semua orang, rute ziarah Altera, telah dipilih. Siren Mosque, Melbourne dan Greenwell. Tetapi setelah itu, mereka seharusnya pergi ke negara bagian Vince. Oscar mengatakan bahwa Uskup Agung tinggal di Knox selama sebulan, sebelum datang ke Siren. Dan jika dia tidak salah, dia juga menghabiskan 1 bulan di Mosque dan sebagainya. Menanyakan, apakah sepertinya tidak, dia berusaha menghindari mengunjungi Vince sebanyak mungkin. Karena jika suatu insiden terjadi selama ziarah, orang-orang Eltero akan mengatakan bahwa mereka membuat marah Dewi, dan itu adalah kata seorang uskup agung. Maxim berkomentar bahwa Baldwin tahu Flu adalah Kadina, dan bertanya jika penyakit itu terlalu lama untuk tenang. Dan Oscar mengatakan begitulah ditafsirkan. Wanita yang lebih tua berkata, ini adalah analisis yang baik, yang diharapkan dari teori penyihir. Tapi itu saja untuk saat ini. Hamel bilang dia mengerti apa yang dia katakan, tapi dia tidak bisa mensponsori dia secara resmi, karena mereka tidak dapat menemukan manajer lain untuk melakukannya. Hamel bilang, dia akan menginvestasikan uangnya sendiri secara pribadi. Kali ini wanita tua berteriak tentang Tower Master, dan Hamel mengatakan tidak apa-apa, karena hanya 30.000 koin, dan bertanya, apakah itu cukup? Oscar mengulanginya. Berpikir itu tidak cukup, bahkan tidak dekat. Menuju ke ruang produksi ramuan, mengatakan bahwa sekarang dia harus pergi dengan rencana B. Dia akan membuat vaksin sederhana dengan uang, dan dapatkan lebih banyak dari Uskup Agung. Dia adalah satu-satunya yang bermasalah sekarang, karena Flu Kadina begitu, akan lebih mudah untuk mendapatkan uang dari seseorang yang putus asa. Sekarang saatnya untuk bersiap-siap, memperhatikan sesuatu yang aneh di depannya. Ramuan merah keluar dari labu. Dia bilang sekarang sudah waktunya. Akhirnya, setelah selesai, dia bilang, itu tidak buruk sama sekali. Dia berpikir, mereka mengatakan seorang master sejati selalu mempertahankan kelasnya. Tapi dia membuat minuman energi hanya untuk latihan, dan khawatir itu akan salah. Frank berteriak bahwa punggungnya akan rusak. Oscar bertanya, apakah dia menemukan semua ramuan obat? Dan Frank berkata dengan jelas, dan ingin tahu apakah dia punya sesuatu untuk diminum, karena dia merasa akan pingsan. Jadi penyihir muda menyerahkan minuman energi, dan temannya berterima kasih padanya, mengatakan itu bagus dan hangat, dan bertanya bagaimana dia membuat yang itu. Kata Oscar, kondisi bahannya sangat baik. Dan Frank mengatakan dia memilih yang terbaik, dan penjual itu marah tentang hal itu. Jadi Mage berkata dengan mata seperti miliknya, dia bisa menjadi pedagang, bukan penyihir, dan pria itu bilang dia berpikir untuk melakukan itu. Saat menara bangkrut, tapi Oscar meninju tanah, mengatakan dia tidak bisa menahan keinginan untuk melakukannya. Frank bertanya apa yang harus dia lakukan. Sejak Penatua Filomena memintanya untuk membantu, Oscar mengira dia mengerikan di depannya, dan menyebutkan mulai memindahkan bahan-bahan tersebut. Berpikir dia tidak membutuhkan asisten. Menara Putih saat ini penuh dengan masalah, anak-anak bahkan jika berbakat dan mereka akan tersesat di sepanjang jalan, tetapi jika anak-anak ini bisa tumbuh, mereka akan berkontribusi banyak, dan salah satunya jujur, serius. Dan dia menganggap dia adalah orang yang perseptif, tapi dia merasa ingin tahu tentang anak ini, karena ini adalah waktu yang tepat untuk mengkonfirmasi. Frank berkata mereka membeli ramuan itu, tapi mereka beracun menjadi lili lembah, jamur hantu camelia merah dan daun mirfa. Oscar mengatakan itu hanya karena mereka beracun, bukan berarti mereka tidak bisa digunakan sebagai obat, dan bertanya apakah dia tahu itu. Tapi Frank berkata,
mereka akan curam herbal selama 12 jam. Dia bilang dia benar, kecuali masalah dengan metode itu karena nutrisi hilang dalam prosesnya. Menanyakan, apakah Frank tahu tentang roti dari dinasti Yan dan bocah itu mengatakan, ya, karena dia melihat mereka sebelumnya, dan untuk membuatnya, Anda membutuhkan alat asap. Oscar menjelaskan bahwa alat yang sama digunakan untuk mendetoksifikasi herbal dan akan mempertahankan nutrisi. Dengan metode itu, mereka akan dapat mengekstraksi 98% bahan. Efek dan jujur pertanyaan itu, karena mereka bisa memonopoli ramuan, dan Oscar mengatakan itu adalah sesuatu dari masa lalu. Frank bertanya tentang akhir proses detoksifikasi. Dan penyihir itu menyangkal mengatakannya, Batom, bahan-bahannya hanya disederhanakan. Untuk membuat langkah selanjutnya lebih mudah, karena prosesnya mulai sekarang menggunakan udara, menguras sihir, dan menjelaskannya sekarang, dia perlu mengekstrak racun dari asap. Secara terpisah memberitahu Frank untuk melihat dengan baik. Tapi sisa asap tidak memiliki racun, dan mereka akan dapat mengumpulkan racun dengan 23% dari kamelia merah dan 47% dari daun merva. Ada obat untuk Flukadina. Bercanda bahwa itu mudah dibuat, dan Oscar mengatakan gilirannya untuk mencoba sekarang. Frank mengira lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, karena dia bahkan tidak tahu cara menggunakan banyak mantra secara bersamaan, dan tidak bisa mengakui bahwa dia tidak tahu casting ganda, dan bertanya tentang mantranya. Oscar mengira kontrol mananya tidak stabil tapi tidak buruk. Tapi pada akhirnya, hanya itu. Menanyakan apakah ada yang salah, dan Frank bilang dia menggodanya, karena dia masih tidak bisa menggunakan casting permata, karena Anda harus menjadi level 4 atau 5 untuk memahaminya, dan dia hanya level 3. Oscar mengatakan dia akan mengajarinya. Frank bertanya, apakah dia akan mempelajari teknik rahasia, dan kata Oscar, itu hanya mencoba membagi pikirannya menjadi partisi. Di sisi kiri, dia akan melemparkan balet, dan di sisi kanan dia akan melemparkan mantra B, mengatakan kepadanya untuk mencobanya, karena dia tidak akan rugi. Dan Frank mengulangi bagian tentang partisi, mengelola untuk menghilangkan asap bahan. Frank berteriak tentang itu, dan Oscar memberi selamat kepadanya untuk melakukannya. Mage berambut biru bertanya mengapa mereka menyembunyikan teknik ini sudah begitu lama, dan pemuda itu menjelaskan itu karena mereka serakah, mencerminkan bahwa mereka tidak ingin mengajarkan teknik ini karena terlalu banyak pekerjaan untuk melatih murid secara gratis, dan itu menjadi tradisi. Tetapi di medan perang yang berdarah, tradisi tidak ada artinya, dan untuk bertahan hidup, berbagi teknik diperlukan setiap hari. Menara Putih sekarang membutuhkan pengajaran interaktif dan pertukaran pengetahuan. Oscar berpikir dia melakukan pekerjaan dengan baik, meningkatkan botol pertamanya, mengatakan bocah itu cukup berbakat, dan dia tidak berharap dia berhasil pada percobaan pertama. Frank mengatakan itu karena dia menjelaskannya dengan baik, dan penyihir itu mengatakan dia tampak lebih marah sebelumnya. Kemudian biru berambut satu berjongkok, mengatakan mereka masih memiliki banyak bahan, dan harus mulai dengan mereka. Oscar menghela nafas memandangi teman barunya, mengatakan mereka memiliki perokok besar, dan harus mengekstrak semuanya sekaligus, dan bocah itu setuju beberapa jam. Kemudian, Frank kelelahan secara total menghitung 514 botol. Maxim tiba-tiba membuka pintu dengan mengatakan ada masalah, dan bocah itu bertanya, apa itu? Dia menunjukkan kertas, mengatakan bahwa perusahaan farmasi Menara Azur mengkonfirmasi kunjungan dalam 1 jam dengan Uskup Agung Baldwin. Maxim berkomentar bahwa mereka agak terlambat, dan Oscar merefleksikan bagaimana mereka hanya membeli waktu tanpa rencana. Maka penatua mengatakan bahwa jika mereka dapat mempekerjakan mereka terlebih dahulu, Frank selesai dengan mengatakan, kalau tidak, obat mereka akan menjadi tidak berguna. Maxim menyuruhnya mengangkat kepalanya, karena ada kalanya hidup tidak adil. Tapi Oscar mengatakan ini belum berakhir, karena jika dia ingat dengan benar, Flukadina diklasifikasikan sebagai bencana peringkat B, dan jika itu masalahnya ada sesuatu untuk dicoba, dan Maxim bertanya, apakah itu benar, dan Oscar mengkonfirmasi, menanyakan apakah penatua terbang lebih cepat dari gerbong, dalam penginapan tertentu di Sirin. Ketukan di pintu memperingatkan Uskup Agung, bahwa pengunjung yang disebutkan telah tiba. Baldwin memberitahu mereka untuk mengizinkan mereka masuk. Moren a level 5 mag dari Menara Azur. Terima kasih telah mengizinkan mereka masuk tanpa masalah. Bersama dengan Direktur Neil Brand, Baldwin meminta keduanya untuk duduk, dan Mora berterima kasih padanya. Lalu Uskup Agung bertanya, bagaimana produksi obat Flukadina? Dan pria itu mengatakan itu berjalan dengan sangat baik. Baldwin mengatakan itu diharapkan dari Menara Azur, dan ingin tahu kapan itu diharapkan selesai. Dan Mora menjelaskan bahwa mereka masih hanya dalam uji klinis. Neil mengatakan itu dengan hasil yang berhasil, mereka akan mendapatkan izin kekaisaran untuk administrasi makanan dan kedokteran. Mora mengubah subjek yang mengatakan itu, seperti yang dia tahu, uji klinis tidak berakhir hanya dalam 1 atau 2 hari. Dan Baldwin bertanya kapan mereka akan melepaskan obatnya. Jadi pria dari Menara Azur mengatakan itu akan selesai dalam setengah tahun. Dan Baldwin mengulanginya, mengatakan dia akan meninggalkan Vince dalam 4 bulan, dan Mora mencoba berdebat. Baldwin bertanya, apa yang terjadi di luar, dan penjaga mengatakan penyihir lain datang mengunjunginya, tapi dia ingin tahu mengapa mereka tidak mengatakan orang lain akan datang, dan Mora meminta maaf, mengatakan tidak ada orang lain yang seharusnya menemani mereka. Ketiganya ingin tahu siapa orang itu. Oscar membuka pintu, mengatakan itu jika dia ingat dengan benar, Elsia adalah salam dari pesanan, memperkenalkan dirinya sebagai Oscar Crushing, mage level 2 dari Menara Putih.
Dan dia ada di sana untuk membuat tawaran yang bagus untuknya. Baldwin bertanya, apa yang membawanya ke sana? Kata Oscar, dia ada di sana untuk menjual obat untuk Flukadena. Uskup Agung mengatakan itu waktu yang tepat, dan bahwa dua lainnya ada di sana untuk hal yang sama. Dan bertanya apakah dia terlambat, tetapi Baldwin menyangkalnya, karena mereka berdua tidak siap. Dan Oscar mengatakan itu melegakan mendengarnya, karena Menara Putih siap bernegosiasi sekarang. Jika perlu Moira berteriak bahwa itu bohong, dan itu Menara Putih tidak punya uang untuk mengembangkan obat, Uskup Agung meminta nama belakangnya. Dan bocah itu mengatakan itu menghancurkan, dan begitulah, ulama ingin tahu, apakah dia benar-benar memiliki obatnya? Oscar bertanya, bagaimana dia bisa berani berbohong kepada Uskup Agung El Bapitel? Orditera membuka kotak, dan mengatakan bahwa di dalam adalah sampel. Baldwin bertanya apakah jika mereka melanjutkan negosiasi, mereka dapat menghasilkan banyak dari mereka, dan lebih banyak mencoba untuk memanggil Uskup Agung, tapi ulama bertanya apa yang dia lakukan, mengatakan dia tidak siap. Dan kata penyihir itu, mereka tidak memiliki izin kekaisaran untuk Food and Drug Administration, beralih ke Oscar, dan mengatakan itu jelas. Dia ingin tahu, apakah dia mendapat persetujuan kekaisaran, dan bocah itu mengatakan, tidak ada Mora yang mengatakan, itu seperti yang diharapkan, Menara Putih tidak ada dalam situasi yang tidak berbeda dari mereka, dan mereka akan dapat menghasilkan perawatan secara massal setelah disetujui, tetapi dia juga harus ingat bahwa mereka berbicara tentang Menara Putih dan mempertimbangkan Menara Azur sepanjang sejarah. Mereka harus menjadi orang yang menangani perawatan dan mengembangkan obat terbaik. Oscar mengeluh bahwa itu lucu mendengar dia berbicara tentang sejarah Menara Azur. Di depan magia Menara Putih, Moira jengkel dan menyuruhnya mundur sekarang. Tapi penyihir muda itu mengatakan itu, menurut sejarah benua itu, Menara Putih adalah yang pertama, dan Menara Azur. Magi mencoba berargumen bahwa perbedaannya hanya 5 tahun. Oscar mengulangi bahwa itu adalah perbedaan kecil. Tapi yang sama adalah celahnya, setiap pemimpin Menara Azur mencoba untuk menutup dan tidak pernah bisa dalam 10.000 tahun. Begitulah cara kerja sejarah, dan dia pasti lupa siapa yang memonopoli ramuan. Hanya 20 tahun yang lalu, Mora mengatakan itu di masa lalu, dan tidak ada yang ingat. Tapi Oscar menjadi marah pengulangan. Tidak ada yang ingat, dan berkata, itu salah satu cara berpikir, sementara anggota Menara Azur bertanya-tanya tentang aura level 2, itu, Oscar mengatakan untuk memastikan mereka mengingat. Tapi seorang sekretaris membuka pintu, meminta maaf atas gangguannya, mengatakan ada panggilan mendesak. Baldwin bertanya, siapa yang menelpon? Dan sekretaris mengatakan itu dari Lord of Fence. Panggilan, terima kasih Uskup Agung atas kebaikannya yang tak terukur. Dan Baldwin mengulanginya. Lord of Fence menjelaskan bahwa mereka menerima obat untuk Flukadena. Penatua Menara Putih berkata, mereka menyiapkannya secara rahasia, dan terima kasih harus pergi ke Uskup Agung, karena semua pasien disembuhkan dalam beberapa jam. Dan itu adalah ajaib. Oscar mulai tersenyum sesudahnya. Baldwin mengatakan itu bagus untuk didengar, dan ingin tahu tentang efek sampingnya, dan Tuhan berkata tidak ada, dan itu luar biasa. Tetapi ingin tahu kapan mereka akan menerima batch kedua, karena dia bertanya kepada Penatua Menara Putih. Penatua mengatakan itu terserah Uskup Agung. Uskup Agung mengatakan dia akan mengirim kiriman kedua segera setelah sudah siap, tetapi seharusnya tidak terlalu lama, dan Tuhan berterima kasih padanya untuk itu. Mengakhiri panggilan, Baldwin bertanya apakah Oscar menghancurkan adalah orang yang melakukan ini, dan bocah itu menjawab, ya, dan sepertinya semuanya berjalan dengan baik. Morris membanting meja, dan berkata, ini bertentangan dengan undang-undang FDA, dan dia akan dihukum. Tapi Oscar menyangkal hal itu, karena dia mungkin tidak tahu aturannya, dan ingin tahu apakah dia mengerti cara memenangkan perang, tapi Mora mengatakan kepadanya untuk tidak mengubah topik pembicaraan. Oscar mencerminkan bahwa tempat ini harus tetap damai, setidaknya selama 20 tahun mengatakan itu. Peralatan yang mengambil sebagian besar nyawa dalam perang dengan iblis adalah pandemi. Bahkan, dengan penyihir yang menghasilkan perawatan dengan cepat, butuh waktu lama untuk persetujuan FDA. Yang Mulia menambahkan pasal 42, klausul 8 untuk hukum, kami mulai dengan merawat luka. Dalam perawatan khusus masa perang dapat digunakan, tapi itu tidak mengubah kerajaan dan hukum FDA. Moira mengatakan, mereka tidak berperang, dan Oscar merespons bahwa ada 3 kasus yang dianggap perang. Pertama adalah saat melawan spesies atau bangsa lain, yang kedua adalah selama revolusi, dan terakhir saat ada bencana kelas B atau lebih tinggi. Flukadena adalah bencana kelas B yang alami, dan itulah mengapa tidak perlu mengikuti FDA. Peraturan Neil mengatakan bahwa jika Menara Putih melakukannya, maka mereka juga bisa, dan akan, kirim perawatan ke negara bagian Fence segera. Kata Uskup Agung, dia tidak mengerti situasi yang dia hadapi. Sejak balapan berakhir, saat perawatan tiba di Fence, Baldwin mengatakan penguasa Fence mengira dia bekerja dengan Menara Putih, dan sekarang, dia tidak bisa mundur dan berbicara tentang Menara Azur. Neil menyarankan menurunkan harga, tapi pria religius bertanya bagaimana dia berani, karena dia ingin membeli citranya dengan uang, dan mereka mencoba menyangkalnya, tetapi pria itu mengatakan itu sudah cukup dan tidak ingin mendengar hal lain tentang itu. Dan mereka berdua harus segera pergi. Mora dengan marah bangun setelahnya. Saat dia keluar, dia bilang dia akan membuat Oscar membayar untuk ini. Ketika The Mage mengira dia bertingkah seperti penjahat dari sebuah buku, menanggapi bahwa dia benar, dan dia mendaftarkan paten untuk perawatan dan vaksin dengan istana, Mora berbalik dengan marah, dan bocah itu memberitahunya bahwa
Jika dia menginginkan perawatan, dia lebih baik membayar biaya lisensi ke Menara Putih. Kalau tidak, dia mungkin juga membuang ramuan mereka. Pada saat itu, penyihir tingkat 5 menggigit giginya, meninggalkan pintu benar-benar sangat marah. Neil mengucapkan selamat tinggal kepada Uskup Agung, mengangguk ke Oscar dengan salam. Bocah itu merasakan sesuatu yang aneh saat aroma tertentu melewati tubuh Neil. Dia ingat bos berbicara tentang aroma yang unik karena itu menyegarkan. Dan jelas, seperti bau mint yang hanya dia tahu. Jadi Oscar melihat ke arah pintu dengan tak percaya. Dan Uskup Agung mulai tertawa, meminta bocah itu untuk duduk, mengatakan mereka akhirnya bisa bicara, karena mereka sekarang akan membahas harganya terlebih dahulu. Sebagai Menara Azur, dan Newtek telah meminta 2 juta koin. Oscar tersenyum mengatakan jika mereka mau, lalu mereka hanya akan mendapatkan 5 juta. Uskup Agung itu tertawa terbahak-bahak, menanyakan apakah dia serius. Beberapa jam kemudian di Menara Putih, seseorang bertanya, apa itu? Penatua heran, berteriak bahwa itu adalah 10 juta koin, mengulangi jumlah itu saat Oscar tersenyum. Fidilina memeluknya dan berterima kasih, dan Maxi mengatakan dia percaya padanya sejak awal. Hamel mengatakan itu luar biasa, dan ingin tahu apa yang terjadi, karena Uskup Agung itu tidak mampu membayar sebanyak itu. Oscar mengatakan, ada biaya tambahan, dan sang master bertanya tentang itu. Kemudian penyihir muda itu menjelaskan tentang biaya lisensi komersial. Hamel bertanya tentang hal itu dan bocah itu mengkonfirmasi, mengatakan pengumuman resmi Menara Putih bisa menjadi wahyu untuk dengan cepat mempersiapkan penangkal, tetapi karena dia bertujuan untuk posisi kardinal, setelah menerima wahyu dari Mother Earth, judul Uskup Agung bisa menarik baginya. Oscar bilang, dia suka itu dan dia ingin membayar 1 juta koin untuk kontrak, dan sebagai imbalannya dia berkata, dia akan mengirim vaksin dan penangkal dalam seminggu. Amel mengatakan itu luar biasa, karena tindakan disipliner, diminta 3 kali nilai dana curian. Tapi dia membawa kembali lebih dari 400.000 kali jumlah itu, mengatakan bahwa langkah gak disiplin akan berakhir di sana, dan menanyakan, apakah ada yang ada benda, dan Fidelina setuju. Jadi Wakil Master mengatakan bahwa, jika Oscar membutuhkan dukungan, dia bisa datang kepadanya, dan bocah itu berkata, mereka perlu membawa penyihir level 4 atau lebih tinggi. Segera mungkin Hamel setuju, karena dia akan pergi mencari sukarelawan dan meminta penatua Faitlena untuk mengumumkannya. Bersama dengan Menara Ajaib, wanita itu bertanya apa yang harus dia katakan. Guru menjelaskan bahwa dia harus menyebutkan bahwa produksi ramuan sedang mencari penyihir level 4 atau lebih tinggi, dan mereka akan dibayar dan menerima makanan daging. Beberapa jam kemudian di laboratorium produksi ramuan, beberapa penyihir berkumpul, tertarik dengan daging dan mengatakan itu luar biasa. Oscar bertepuk tangan dan meminta perhatian para senior, meminta mereka untuk mendengarkan. Orang terus mengabaikannya bahkan setelah itu, tapi penyihir itu menjentikkan jarinya, mengaktifkan mantra suara, dan para senior bertanya apa suara yang ramai itu. Oscar meminta perhatian semua orang, karena alasan dia membawa mereka ke sana adalah membuat penangkal untuk vaksin Flukadina, dan dia membutuhkan bantuan mereka. Para siswa bertanya-tanya, mengapa itu jenius yang jatuh, dan jika itu penipuan lain yang melibatkan obat. Anak laki-laki itu terpana oleh gosip. Dia bertanya kepada Frank, apakah mereka tidak menyukainya, dan mengapa, tapi kata Frank, dia harus memikirkan semua yang dia lakukan sejauh ini, karena kepribadiannya menjengkelkan dan sombong. Dia menyia-nyiakan sumber daya menara, tidak meneliti. Dan yang dia lakukan hanyalah minum alkohol. Oscar bertanya-tanya, apakah dia benar-benar seperti itu? Tapi seorang gadis pirang mendekat dan bertanya apakah dia bisa mengajukan beberapa pertanyaan, karena metode produksi Menara Putih hilang, dan dia ingin tahu bagaimana mereka berencana melakukan ini. Oscar mengatakan mereka telah memulihkan metode, dan para siswa terus bergosip. Sementara gadis pirang bertanya, jika efek penangkal terbukti. Kemudian Krasin mengkonfirmasi dan berkata, kontrak dengan pesanan juga telah dibuat. Dan gadis berambut pirang itu mengatakan bahwa itu pasti bernilai keberuntungan. Jika bocor daging akan menjadi lelucon, menanyakan apakah dia benar-benar mempercayai mereka untuk berbagi informasi berharga seperti itu. Oscar menjawabnya, dia bahkan tidak tahu mengapa mereka semua masih di menara. Si pirang bertanya, apakah itu sikap seseorang meminta bantuan dari senior mereka karena dia baru saja membuang-buang waktunya, dan dia tidak tahu niat apapun yang dimiliki orang lain dengan apa yang dikatakan jenius luar biasa ini, tapi tidak ada seorang pun di sana yang ingin mendengarnya. Oscar mengatakan dia tahu persis apa yang masing-masing menyerah untuk Menara Putih. Si pirang berubah tertegun, tapi penyihir itu membacakan informasinya, level 5 Magdalena White. 25 tahun, yang memiliki 7 organisasi mencoba merekrutnya karena bakat penilaiannya. Semua tidak berhasil. Dia mulai menyebutkan senior lain seperti Herakdrian, 26 tahun, dan Dekatrin. Mege yang sama akhirnya, dia berbicara tentang Sevia Ross, 23 tahun yang memiliki banyak keterampilan dalam alkimia. Oscar mengatakan yang lain selain yang dia sebutkan, memiliki penawaran serupa, dan jika tawaran seperti itu datang kepadanya, dia tidak tahu bagaimana dia bisa menolak, tapi tidak satu pun dari mereka meninggalkan tempat ini. Lina bertanya apakah para penatua tahu segalanya.
bertanya tentang pertemuan rahasia ini. Oscar mengkonfirmasi, mengatakan mereka tidak punya pilihan jika mereka merencanakan ini, karena tidak ada dari mereka yang ingin membebani siswa. Menara Putih saat ini menghadapi yang terdingin, musim dingin yang pernah dialami. Mengingat situasinya, mereka semua memilih untuk tetap dingin. Jika dia tidak bisa percaya pada orang seperti mereka, dia bertanya-tanya, siapa yang bisa dia percayai? Tetapi jika mereka tidak menyukainya, tidak ada alasan untuk membantu. Frank mengeluh bahwa dia berpura-pura. Tapi Oscar terus mengatakan bahwa dua tingkat harus bekerja. Temannya berteriak bahwa dia berbicara tentang dia, dan Oscar memberitahu Frank untuk bergegas. Karena dia hanya membutuhkan dua dari mereka untuk memulai. Lena menatap bocah itu sambil mengenakan pelindung. Lalu dia batuk dan melangkah maju, dan bertanya, jika dia harus mengenakan kacamata pengaman itu. Eric bertanya apa yang perlu mereka lakukan untuk memulai, dan Sevia memberitahu yang lain untuk memulai. Frank bilang, dia pasti bermimpi. Jika menurutnya Oscar meyakinkan orang dengan kata-kata yang hanya, dan penyihir itu mengatakan itu tidak seburuk itu, tapi dia suka menyebutkan sebelumnya bahwa dagingnya tidak akan menjadi babi, dan para siswa mulai menebak apakah itu ayam atau tikus. The Mage mengatakan, itu akan menjadi daging sapi, dan semua orang bersorak dalam perayaan karena itu, dan vaksin dan penangkal diciptakan, mencapai 140% dari tujuan asli. Seminggu kemudian, Oscar berjalan melalui rumah kaca, tetapi memperhatikan kelopak di tanah, bertanya-tanya apakah itu sesuatu yang dilakukan orang tua. Yang dilakukan Walter, karena dia pasti telah kembali, dan dia yakin. Hamel menemukannya dan membawanya kembali, kemudian dia mulai membaca koran sambil duduk di meja rumah kaca. Katanya, acara wilayah mengumumkan akhir dari pandemi 2 hari setelah penangkal flu Kadina. Dan Oscar, Crashing dianggap sebagai kandidat untuk perdamaian. Membangun bocah itu berpikir, semuanya berjalan sesuai rencananya. Saat Frank mendekati memanggil temannya, mengatakan itu luar biasa, karena pesanan vaksin meroket. Ingin tahu apakah dia melihat daftar itu, dengan wilayah gurun pesanan, dan bahkan keluarga kekaisaran, di mana jutaan tidak lagi, berarti apa-apa. Dan Oscar mengatakan semua orang membutuhkan vaksin. Frank mengatakan gelombang akan mendingin, dan kata penyihir itu, dia pintar, mengetahui permintaan itu terbatas. Yang berambut biru bertanya, siapa yang akan membeli vaksin nanti karena akan memakan waktu bertahun-tahun? Oscar menjawab bahwa dia tidak perlu khawatir tentang uang, karena dia menyiapkan ramuan untuk setiap tingkat permintaan, dan Frank berteriak bahwa dia benar-benar punya rencana, itu adalah air mata bintang. Dia mendengar tentang rumor, Crashing mengatakan tidak, karena ramuan yang akan mereka jual rendah, dan tingkat tengah, dan belum ada waktu. Air mata bintangnya terkenal, ramuan regenerasi dari Menara Putih, cukup ajaib untuk menghidupkan seseorang kembali, dan menciptakannya akan luar biasa. Oscar berpikir bahwa hal itu hanya akan membuat Dantinas, cobalah mencuri metode produksi, karena dia terlindungi. Terima kasih untuk perisai Uskup Agung, tapi dia perlu tumbuh lebih kuat. Jadi dia mengatakan, itu sekarang seperti yang disebutkan, mereka harus mengejar bahan yang tepat. Dan Frank mengatakan, dia tidak pernah menyebutkan itu. Oscar mencantumkan daun lantum dan pis di batang. Frank mengeluh tentang betapa sulitnya itu, tapi penyihir itu mengatakan spesialisasi mereka. Sedangkan yang biru berambut tidak setuju, mengatakan, itu tidak benar. Untuk sementara waktu, dan sudah beberapa waktu sejak ladang ramuan menghilang. Frank mengeluh bahwa Oscar pasti gila. Karena dia benar-benar datang, dengan cara ini tidak mempercayainya. Yang berambut biru mengeluh bahwa mereka berjalan saat ada kereta, tetapi penyihir muda itu berkata, kereta tidak melangkah sejauh itu, dan mereka harus menunggu sedikit lagi. Mereka sudah berjalan 10 mil, dan hampir sampai, dan Frank bertanya, mengapa dia menggunakan unit yang tidak ada lagi? Oscar bertanya, apakah mereka tidak lagi menggunakan miles? Dan temannya berkata, jarak sekarang diukur dalam meter sejak perang. Dan pound sekarang menjadi gram. Crashing berpikir mereka mengubah pound juga, dan mereka lebih sulit untuk dihitung, tapi melakukan semua yang membuatnya lebih menyenangkan, dan dia menikmati bermila, mil dan pound saat mereka bertahan. Frank berkata ada kabin di depan, ingin tahu apakah ada yang ada? Seorang lelaki tua membuka pintu, menanyakan apakah mereka berjalan jauh ke sana? Frank mengatakan ya, karena kereta hanya membawa mereka ke pintu masuk. Oscar ingin tahu, apa itu? Sebagai kereta yang penuh dengan pria berjas, mendekati parkir kabin di depan bunga. Sementara seorang pria berjas meminta orang tua itu, jika dia siap menjual tanahnya hari ini. Orang tua itu melangkah keluar dari kabinnya, dengan marah berjalan ke pria yang cocok itu, bertanya-tanya, jika bukan waktunya baginya untuk berhenti menjadi idiot, dan lelaki tua itu menjawabnya, tidak kecuali dia menawarkan kastil yang menyedihkan. Devor Pavlov, pengusaha, mengatakan itu, bertindak seperti ini hanya lucu di masa awal, tapi jika dia hidup seperti itu, tidak ada yang akan mengakuinya. Ivan, sang master ramuan, mengatakan itu bukan urusannya. Devor mencoba mengatakan, dia melakukan ini untuknya, bahwa dia harus bergegas menjual dan nikmati kehidupan yang nyaman, karena harga tanah akan segera turun. Namun, Ivan menjawab bahwa itu lucu, karena dengan dia ada izin untuk pabrik, tidak akan pernah diberikan. Pengusaha tetap diam selama beberapa detik.
tapi memberitahu orang-orangnya untuk bergegas. Lalu saat dia berjalan kembali ke mobil, dia ingat sesuatu, mengatakan bahwa dia menginjak beberapa herbal di jalan, dan harus membayarnya, melemparkan uang kembali ke tanah. Komentar Dever di dalam mobil, bahwa orang-orang di dekat orang tua itu berasal dari Menara Putih, dan menanyakan apa yang mereka lakukan di sana. Bawahan mengatakan, ini herbal, karena mereka telah membuat banyak dari vaksin. Pengusaha bertanya berapa banyak yang harus mereka hasilkan, dan bawahannya memberinya koran, mengatakan itu banyak. Dever membaca berita tanpa banyak bicara, tapi menampar bawahan di kepala, mengeluh dan bertanya mengapa dia hanya mengatakan ini sekarang. Memikirkan itu, jika orang tua mendapat dukungan dari Menara Putih, dia akan menghabiskan lebih banyak tahun menolak untuk menjual tanah, dan itu tidak bisa terjadi, karena itu akan membuat segalanya lebih sulit baginya. Jadi dia memanggil bawahannya. Siapa yang menjawab? Dever bertanya, jika dia masih memiliki tentara bayaran yang dia hubungi sebelumnya, karena mereka akan membayarnya, dan bawahannya meminta tim mana yang ditugaskan, karena mereka mungkin telah mengenali mereka, tapi pria itu menamparnya lagi. Mengatakan mereka hanya perlu mengambil kehidupan orang tua itu, dan tandai dia hilang untuk mengklaim tanah itu. Berpikir bahwa itu akan terlihat sedikit mencurigakan, tapi dia juga mendapat dukungan dan tanya bawahannya, bagaimana jika Menara Putih tetap di pertanian ramuan, karena jika 4 menara sihir utama terlibat, akan jauh lebih sulit untuk menangani Ivan. Tapi Dever bertanya apa yang mungkin terjadi, karena ungkapan tentang 4 menara sihir utama sudah tua, untuk mulai dengan sejak Menara Putih berubah menjadi debu. Frank berbaring di atas rumput, mengatakan herbalis tua adalah orang yang baik, untuk membiarkan mereka tinggal dan tidur di sana, sejak terlambat, dan juga memberi mereka makan. Oscar setuju sambil tersenyum pada langit berbintang, mengingat Ivan mengatakan, itu terlambat, dan mereka harus tidur di sana. Frank bertanya, apakah itu baik-baik saja? Dan orang tua itu menjawab bahwa dia memiliki kesetiaan pada Menara Putih untuk ditegakkan. Oscar memikirkan hal itu, tapi bocah berambut biru itu bertanya siapa itu sebelumnya, dan Ivan menjawab bahwa itu adalah bajingan bernama Dever, yang mengancam dan bahkan mengambil nyawa. 3 tahun lalu, dia mulai membeli semuanya di tanah itu, dan mendapatkannya, semua kecuali untuk area Ivan, dan banyak orang meninggalkan kota. Frank bertanya apa tujuannya, dan Ivan berbicara tentang pabrik. Oscar bertanya mengapa dia tahan dengannya, dan orang tua itu mengatakan bahwa bajingan tidak bisa menyentuhnya, karena dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia adalah warisan manusia budaya, dari budidaya herbal. Kata Frank, dia menerima perlindungan dari keluarga kekaisaran, dan orang tua itu mengkonfirmasi, sementara Oscar bertanya mengapa dia tidak hanya menjual. Dia akan menghasilkan banyak uang jika dia melakukannya. Ivan mengatakan, dia baru saja menyatakan yang jelas, karena dia mencintai tanah itu, yang telah menjadi rumahnya sejak dia lahir, dan akan menjadi rumahnya sampai napas terakhirnya. Oscar bilang dia orang yang baik, dan komentar yang jujur. Itu lucu ketika dia berlari di dalam rumah yang malu. Tapi bintang-bintang itu indah di luar sana, dan dia merasa cemburu. Temannya bertanya tentang apa. Frank menjelaskan bahwa dia ingin hidup seperti bintang yang bersinar. Dia yakin seorang jenius seperti Oscar tidak akan mengerti. Oscar mengatakan dia meremehkan dirinya sendiri, dan temannya hanya berterima kasih padanya, bahkan jika kata-katanya hancur kosong, dan bilang mereka tidak kosong, karena dia bukan tipe orang yang memberikan kata-kata kosong. Di tempat pertama, berpikir itu sejujurnya dia tidak mengerti mengapa Oscar muda mengatakan orang ini bermasalah, dan Frank bilang bintang-bintang itu indah. Oscar mengatakan itu sebelumnya, mereka bisa melihat bintang-bintang di tengah-tengah siren. Memikirkan itu karena cerah di malam hari. Terima kasih untuk lampu jalan, tidak bisa melihat mereka lagi, dan itu semacam ketidaknyamanan untuk romantika. Frank bertanya berapa lama sejak itu. Dan keajaiban, jika Oscar benar-benar dapat menghidupkan kembali industri ramuan, di Siren Oscar mengatakan itu bukan tidak mungkin. Mereka hanya perlu membicarakan detailnya. Dengan penatua Ivan, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Di aura tempat itu, tiba-tiba berdiri sementara Frank bertanya apakah dia melihat hantu. Tapi Oscar mengatakan mereka adalah orang-orang, 4 dari mereka tepatnya. Frank bilang dia tidak merasakan apapun. Oscar mencerminkan itu untuk seseorang di level Frank, dengan selera mana yang baik, tidak memperhatikan mereka berarti mereka memiliki niat buruk, dan memberitahu temannya untuk bangun. Untuk bertemu pengunjung, seorang pria meniup gelembung permen karet saat dia berjalan maju, menanyakan apa yang terjadi, karena mereka pasti ditolak, ketika mereka seharusnya mengambil nyawa orang tua itu sebelumnya, dan Dever adalah seorang pengecut yang ditanya pria tua, siapa yang peduli jika membayar mereka melakukannya, dan pria itu mengatakan lelaki tua itu terkenal di utara, dan bahkan memiliki hadiah, tetapi dia pasif. Kemudian seorang pria, dengan jaket merah, mendekati, itu cukup berbicara, dan mereka seharusnya tidak membiarkan penjagaan mereka turun. Penembak Jack Gang berkata, pasti ada penyihir. Sementara orang tua itu berkata, itu melegakan jika mereka dari Menara Putih. Akan lebih sulit jika mereka dari yang lain. Dan pria berambut hijau itu memutar kuncinya, menanyakan apakah mereka harus masuk. Berpikir itu tenang, dan bertanya-tanya apakah orang tua itu sudah tertidur. Dia pergi ke tempat tidur, berpikir itu sangat mudah. Dan tidak ada penyihir. Sungguh, sia-sia, tetapi dia melihat sesuatu yang aneh di sana. Mengutuk situasi saat dia berbalik, Oscar mengatakan dia tidak perlu tajam.
dan menembakkan peluru angin, memukul kepala pria berambut hijau di kepala. Oscar keluar dari bawah selimut dan berkata, peluru angin bermanfaat, mantra yang ditulis Oscar muda. Dalam penafsiran kembali, sihir dasarnya, serangan yang menata kembali sihir anggur, mengatakan kekuatan pembunuhannya lebih besar dari yang diharapkan, dan harus ada 3 yang tersisa. Tapi dia memperhatikan sesuatu yang berbeda di depannya, karena hanya ada 2, dan Jack bertanya apa yang dilakukan Mage pada Max. Oscar menjawab bahwa dia sedang tidur di sana, dan mungkin akan tetap seperti itu untuk sementara waktu, mungkin untuk selamanya. Orang tua itu mengatakan dia adalah bajingan yang menyedihkan, dan mengatakan kepadanya untuk tidak menurunkan penjagaannya, dan Jack menuntut lokasi herbalis. Karena dia tidak memiliki perasaan keras tentang Max, Oscar menyadari mereka menghindari provokasi dan perkelahian yang tidak perlu, bertindak secara profesional, dan memperingatkan mereka akan berbicara, tapi Jack berkata jika itu darah, dia ingin memerintahkan orang tua untuk mengambil nyawanya, dan pria itu menerjang dengan belati. Dengan belati yang mengenai perisai pisau itu tersingkir sedikit, dan Oscar menggunakan kesempatan ini untuk mengisi biaya ke depan. Pria tua itu berbalik dengan senyuman mengatakan dia terkesan. Saat Oscar berjalan, dia mengangkat tombaknya untuk menyerang sekali lagi. Sementara Oscar menyiapkan sihirnya, orang tua itu membagi tombak menjadi 2 bagian, mengatakan itu adalah senjata yang unik. Dan Oscar tidak beruntung, tapi sekarang sudah berakhir. Membawa serangan ke dahi Oscar, pria muda itu hanya mengibaskan jarinya, mengatakan ini bahkan lebih membosankan, dan melemparkan sihirnya, menambahkan bahwa itu lebih buruk dari yang dia pikirkan. Angin menyerang ke arah pisau. Orang tua itu berpikir, itu tidak mungkin, karena dalam situasi di mana dia tertangkap basah, dia tidak akan terguncang, tetapi sebaliknya, Oscar ditembakkan dengan cara yang canggih, menghancurkan pisau. Oscar berkomentar bahwa, senjata unik tidak ada artinya, jika itu bukan hal baru. Oh, dia memperhatikan sesuatu yang berbeda. Oscar secara naluriah mundur. Seperti yang dikatakan orang tua itu, dia jatuh tepat. Setelah menang, senjata siap ditembakkan, memukul tentara bayaran lama di kepala. Lalu menuju Oscar, menyiram wajah pemuda itu sedikit terluka. Saat Jack memperingatkan bahwa itu sia-sia, karena jika Oscar telah menurunkan penjagaannya sedikit lagi, itu akan membutuhkan hidupnya. Oscar bertanya tentang rekannya. Tapi kata Jack, dia adalah bawahannya, dan mudah diganti. Mage berpikir itu sebabnya. Penjahat itu mengerikan, dan bertanya apa itu mainan itu. Jack bilang dia akan sedih menyebutnya mainan, karena itu sangat mahal. Oscar mengatakan percepatan itu, pesona, dan penetrasi adalah 3 mantra yang diilhami dalam senjata itu. Si rambut merah bertanya bagaimana dia tahu itu. Oscar mengatakan itu sebabnya dia tidak bisa memblokirnya. Jack bilang dia sombong, tapi cukup berbakat untuk mendukungnya. Bertanya apakah dia ingin bekerja dengannya, mengatakan bayarannya bagus, dan Oscar menurun saat berdiri, karena dia pikir, kepalanya akan mulai gatal, dan Jack mengatakan itu benar, tapi tidak perlu lagi percakapan. Oscar bersembunyi di balik pagar, ingin tahu kondisi seperti apa. Mantan Master of the Magic Tower masuk. Sejak dia melarikan diri, karena peluru anginnya lebih lambat dari proyektil, pertempuran itu dirugikan, dia hanya memiliki setengahnya yang tersisa, dan satu-satunya pembukaan adalah jendela waktu. Saat Jack sedang memuat kembali sejak setelah menembakkan peluru, dia harus memuat ulang, membutuhkan waktu 1,4 detik. Pria itu berjalan melintasi lapangan, bertanya-tanya kemana tikus itu pergi, dan Oscar mengatakan dia hanya memiliki 1 peluru yang tersisa, untuk mengakhiri ini dalam 1,24 detik. Jadi dia menggunakan sihir akselerasi, untuk berlari ke arah pria itu. Jack menoleh ke penyihir mengatakan dia benar-benar cepat. Tapi manusia tidak bisa mengalahkan ini. Trinity kemudian menembak ke kaca depan pria muda itu. Jack bilang sudah berakhir, tapi proyektilnya melengkung di sekitar perisai. Oscar terus maju ke arah pria itu. Jack bertanya-tanya bagaimana, karena dia seharusnya tidak bisa menghindari peluru itu. Dengan sihir akselerasi, ingin tahu apakah itu karena perisai, sedangkan anak muda itu mengarahkan tangannya ke dahi pria itu. Jack bertanya bagaimana penyihir tingkat rendah. Oscar, pertanyaan jika dia bahkan akan mengerti. Jika dia menjelaskan, lalu menghela nafas dalam apa yang terjadi, karena dia telah menggunakan peralatan yang menjengkelkan. Sebelumnya bertanya-tanya, apakah mereka memanggil Trinitas? Ketiga mantra itu terikat pada senjata. Senjatanya luar biasa, karena akan sulit bagi Oscar untuk melawannya. Kalau tidak karena dia menggunakan gesekan, untuk mengurangi daya tahan pesona. Di kaca depan, lapisan luarnya fleksibel, dan bagian dalam, jadi peluru tidak menembus penghalang, dan jika itu tidak berhasil, dia akan menjadi orang di tanah. Jadi saat dia kembali ke menara, dia akan belajar cara menggunakan sihir dalam senjata modern, merasakan batas tubuhnya yang lemah, karena jelas dia perlu menyelamatkan Frank dengan aman. Dan Ivan sebelum itu, ada seseorang yang dia rasakan di awal, dan karena dia sudah berurusan dengan mereka bertiga, dia berharap Frank tidak akan ditangkap, dan bisa menunggu sedikit lebih lama. Penyihir itu memberitahu penatua untuk melanjutkan, dan Ivan bertanya tentang dia, dan pemuda itu menjawab bahwa dia agak kuat, karena dia tidak bisa bertarung dengan baik dengannya di sana. Tapi dia akan segera mengejar. Ivan setuju dengan permintaan itu, memberitahu dia untuk berhati-hati. Tentara bayaran
penasaran bertanya apakah dia menikmati selamat tinggal, dan Frank ingin tahu jika dia tidak mengejar orang tua itu. Bandit itu mengatakan dia mengirim orang tua itu, berpikir dia mungkin bertahan karena dia adalah sasarannya. Tapi penasaran, mengapa semua orang begitu takut pada para penyihir dari 4 menara sihir utama. Lalu dia menggambar pedangnya, mengatakan dia ingin mengambil kehidupan penyihir dulu. Dia melompat ke depan. Frank menembakkan beberapa ledakan angin di tentara bayaran, tapi mereka dibelokkan oleh potongan pedang pria itu. Siapa bilang itu terlalu mudah? Dia kemudian mencoba menyerang dada Frank, menyuruhnya melakukan sesuatu yang menyenangkan, menanyakan apakah itu semua penyihir dari 4 menara sulap hebat bisa melakukannya. Dia memperhatikan sesuatu yang aneh. Sebagai sensasi menusuk pedangnya, sesuatu tidak ada. Ada sesuatu yang aneh saat Frank meraih pedang, memberikan tebasan angin tepat di bawah leher pria itu. Dia jatuh ke tanah ketika Frank meminta maaf, mengatakan konstitusi sedikit berbeda. Dengan suara aneh di dadanya, Frank bereaksi dengan terkejut saat tubuh menyentuh tanah. Oscar mengawasi pertarungan dari jauh dengan senjatanya, berpikir Frank adalah jenis penyihir yang istimewa. Dan itu adalah dewa angin, yang memungkinkan Frank untuk mengubah bagian tubuhnya menjadi angin, karena serangan fisik tidak berhasil padanya. Kemampuan semacam ini tidak bisa dikalahkan tanpa sihir atau pisau auro. Dia hanya membaca tentang ini di buku, dan kenangan itu berasal dari Master Ketujuh Menara, seorang penyihir khusus yang memiliki sihir bawaan itu, tapi dia tidak pernah berpikir Frank bisa memilikinya. Ini menarik perhatiannya. Frank bertanya kapan dia sampai di sana, dan Oscar memberi selamat kepadanya atas kerja bagus, karena dia khawatir. Tetapi dia bertanya kemana Ivan pergi, agar Frank sangat menang. Dan pemuda itu ingat, pria tua yang bertanya di mana dia berada, karena dia harus kembali. Oscar mencerminkan bahwa jika dia melatih dengan benar, kemampuannya bisa lebih kuat dari lusinan penyihir tingkat tinggi. Jadi dia memberitahunya dari mana energi Ivan berasal. Orang tua itu berterima kasih kepada mereka berdua, mengatakan itu, jika bukan, karena mereka, dia tidak akan melihat lagi besok. Dan Frank mempertanyakan apa yang dia lakukan karena itu semua Oscar, tapi penyihir itu menyangkal hal itu karena dia kalah dari pendekar pedang. Dan tanpa Frank, setiap orang akan dalam bahaya. Dia mengulangi sesuatu dalam bahasa Latin. Frank menjadi malu saat mendengarnya, mengatakan semuanya sudah berakhir sekarang, tapi Ivan tidak terlalu berduka. Membantu, bukankah bajingan untuk menyerah dengan mudah, dan jika pembunuh tidak berhasil, dia akan menemukan metode lain. Frank bertanya mengapa dia begitu terobsesi dengan tanah itu, dan Ivan mengatakan itu adalah tanah terbaik dan terbesar di Sirene. Kesuburan Siren telah turun dalam 8 tahun terakhir. Akibatnya pabrik untuk rekayasa magis, produksi telah muncul dan membuang limbah ke sungai. Setiap hari memperburuk tanah, karena kesuburan tanah Sirens tidak dapat dipulihkan. Dia tidak memiliki energi untuk menumbuhkan herbal. Oscar mengatakan dia punya pertanyaan untuk penatua. Dia ingin tahu, jika kesetiaan yang dia simpan di Menara Putih, merujuk pada janji penguasa keempat menara. Reynold Ayes dan Ivan bertanya, apakah dia tahu tentang itu? Itu adalah kisah dari para herbalis di masa lalu. Pertama, persepsi tentang mereka sangat berbeda. Dan mereka disebut penyihir. Karena herbal tidak memiliki efek yang diketahui, mereka merebusnya dalam pot dan menjualnya. Jadi, para herbalis menghindari orang lain dan menjalani kehidupan nomaden, tapi seorang juru selamat muncul di depan mereka, seseorang yang terkenal di mata mereka, Master Keempat Menara Putih. Reynold Ayes menyuruh herbalis untuk pergi ke Siren, yang akan menjadi rumah abadi bagi mereka, dan keturunan mereka. Ditambahkan Oscar bahwa mereka tidak akan terlihat ditaklukkan di sana. Ivan bilang, dia mengatakan sesuatu yang begitu mengharukan, dan bocah itu mengatakan dia membacanya dalam buku sejarah, merefleksikan buku lama Tower Masters. Orang tua itu mengatakan itu setelah itu. Herbalis dari seluruh benua mulai berkumpul di Suren, dan itu adalah pertama kalinya para pengembara memiliki rumah. Menara Putih memberi nenek moyang mereka sebuah rumah dan kebanggaan. Jadi mereka tidak akan pernah meninggalkan Menara Putih. Oscar melihat itu tanpa reaksi, berterima kasih atas kerja kerasnya selama ini, mengatakan Menara Putih akan bersamanya mulai sekarang. Ivan bertanya, apa metodenya? Karena, jika keluarga kekaisaran berpikir mereka menyerang budaya, warisan manusia, mereka akan segera bertindak. Tapi mereka tidak bisa pergi dari sini, karena keluarga kekaisaran lambat. Dan jika Devor menyerang dengan kekuatan penuh, tapi Oscar menyela, mengatakan keluarga kekaisaran akan bertindak cepat, karena dia menandatangani kontrak perawatan untuk flu dengan keluarga kekaisaran di kantor Devor Powell. Dia memerintahkan karyawannya untuk bergegas, karena dia sangat mengacaukan pekerjaan itu menuju kebangkrutan, dan setelah mereka menjalankan bawahan akan pergi ke surga, tapi kemudian, pintunya ditendang, dan beberapa tentara memerintahkan mereka untuk tidak pindah. Kepala memperkenalkan dirinya sebagai Walker, pengawas urusan internal dari keluarga kekaisaran, dan mengatakan dia harus Devor Paul karena dia ditangkap karena usaha penyuapan, pembunuhan, mencoba akuisisi ilegal, dan kerusakan pada properti manusia budaya. Devor mengatakan mereka salah dan bahwa dia adalah pria yang baik. Tapi Walker menyuruhnya tutup mulut karena mereka akan menjadi orang yang menilai. Pria berjas mengira dia tidak bisa menangani ini sendiri. Dan jika dia bisa menghubungi orang itu, dia bisa melarikan diri dari sana. Dia bertanya, apakah penjaga itu akan memberinya waktu untuk merokok rokoknya? Walker tetap diam selama beberapa detik. Kemudian memerintahkan mereka untuk memasukkannya ke dalam borgol dan membawanya pergi.
Diver berkata, dia membuat kesalahan karena mereka tidak tahu siapa yang ada di belakangnya. Dan Walker menjawab bahwa dia benar-benar tidak tahu. Tapi yang di belakangnya adalah Kaisar, meminta, jika orang itu lebih penting daripada yang mulia. Kemudian mereka mengambil rokok dari tangan Devor. Walker merokok cerutu, mengatakan bahwa penjahat bajingan memiliki selera yang baik. Dan bawahannya mengatakan dia punya pertanyaan, dia ingin tahu siapa pria itu. Itu membuat mereka bergerak pada hari seperti ini. Tapi Walker hanya mengatakan, itu adalah perintah dari atas. Karena Kaisar, mereka benar-benar menyukai Menara Putih, dan ini adalah urusan antara orang dewasa. Dia tidak tahu mengapa dia sangat mencintai mereka. Jika itu benar mereka pahlawan, tapi sudah 20 tahun. Jika Anda melepaskan burung dengan sayap pecah ke langit, satu-satunya hal yang berubah adalah seberapa cepat itu jatuh, dan Menara Putih tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan perawatan semacam itu. Lalu dia bertanya berapa umur bawahannya, dan dia bilang dia berusia 23 tahun. Jadi, Walker mengatakan dia berusia 3 tahun saat itu, mengatakan bahwa dia sendiri berusia 12 tahun saat itu. Waktu ketika umat manusia mendapatkan kebebasan, setelah mengalahkan Syaitan, ingin tahu seperti apa keberadaan Menara Putih itu benar-benar, karena yang tertinggi dia bisa ingat, tidak lagi memenuhi harapannya. Lalu dia bilang mereka harus segera pergi, karena mereka memiliki satu tempat lagi untuk dikunjungi, dan bawahannya mengeluh, bahwa dia pikir ini adalah yang terakhir, berhenti hari, tapi dia ingin tahu, apa tujuan mereka, dan Walker mengatakan mereka akan menanganinya dan pulang, karena mereka menuju ke barat, untuk menutup limbah pembuangan pabrik, mencerminkan bahwa sesuatu telah ditambahkan ke misinya, dan dia tidak tahu tentang Menara Putih, Oscar Crushing, dan Frank serius, tapi dia akan membalasnya, karena berurusan dengan penembak, Jack Gang. Bawahannya bertanya, apakah mereka bisa membeli makanan di jalan? Dan Walker mengatakan, tidak. Oscar memberi selamat Frank atas kerja bagusnya. Dan Frank bertanya, apakah mereka bisa minum? Tapi kata pemuda itu, mereka harus melapor kepada wakil pemimpin. Frank mencoba berbicara, tapi wakil pemimpin memanggil Oscar dari belakang. Meninggalkan bocah berambut biru itu terpana, mengatakan dia memiliki sesuatu yang direncanakan, dan kemudian tiba-tiba berjalan pergi. Hame bilang dia melihat Frank tapi mungkin itu kesalahan. Dan Oscar menjawab bahwa wakil pemimpin itu benar. Tapi dia pergi untuk melakukan sesuatu yang penting. Orang tua itu mengatakan itu pasti sesuatu yang mendesak seperti biasa, dan penyihir muda itu memecahkan sesuatu yang besar lagi, kali ini, karena dia mendengar laporan di kantornya, dan Oscar mengatakan dia sudah dalam perjalanan, jadi mereka memutuskan untuk pergi bersama di lift menuju ke kantor Hamel. Oscar bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah. Hamel bertanya, apakah dia mendengar sesuatu dari Frank? Pria muda itu mengatakan tidak, tetapi ingin tahu apakah ada sesuatu yang salah, dan orang tua itu menjelaskan, dia menerima pesan dari keluarga Sirius, mengatakan mereka akan mengambil kembali Frank. Oscar bertanya, jika dia sudah setuju untuk meninggalkan Menara Putih. Hamel bilang mereka sudah selesai berbicara dengannya, tapi dia masih tidak tahu detailnya. Ketukan di pintu Frank membuatnya bertanya apakah itu Greng, dan menyuruh mereka masuk. Oscar bertanya, siapa Greng? Master muda kekaisaran, perusahaan perdagangan terbesar. Dan Frank mengeluh bahwa dia mendengar segalanya. The Mage bertanya, apakah dia akan meninggalkan Menara Putih, dan bocah itu meminta maaf, karena tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Tapi dia perlu kembali ke posisinya, dan membantu perusahaan, sampai dia menikah. Oscar bertanya, apakah dia mulai berkencan, dan Frank mengatakan itu, rupanya dia, orang yang baik dari keluarga yang baik, dan dia cantik jadi tidak apa-apa. Tapi Oscar mengatakan, bukan itu intinya. Tetapi jika dia benar-benar baik saja dengan menyerah pada sihir, Frank bertanya apa yang bisa dia lakukan, karena itu adalah satu-satunya bakatnya. Sejujurnya dia pikir dia istimewa, tapi dia salah satu yang terlemah di Menara Ajaib, dan setidaknya bisa menjadi kepala ular. Tapi karena bukan itu masalahnya, dia sudah tahu. Karena dia tidak bisa tinggal di sana, dan mengerti perspektif keluarganya tentang kembali. Tapi Oscar memanggil Frank lagi. Dia bertanya mengapa dia memanggilnya dengan aneh, dan jika itu karena dia menyebut menara itu lemah. Tapi Oscar mengatakan dia berbakat menghangatkan hati Frank setelah mendengarnya. Dia berterima kasih padanya karena telah mendengarnya dari seorang jenius saat dalam perjalanan keluar. Dan Oscar bertanya, jika dia ingin mencoba menjadi kepala ular. Tapi seseorang memasuki ruangan dan memanggil Frank. Pria itu bertanya, apakah Oscar adalah temannya? Mengatakan dia akan memberikan saudaranya 5 menit untuk bergegas. Dan temui dia, karena dia akan menunggu, jadi dia bisa melanjutkan dengan selamat tinggal. Tapi Oscar bertanya, betapa dia ingin Frank tinggal di menara. Frank bertanya, siapa dia untuk mengatakan itu? Dan Oscar memperkenalkan dirinya, membuat pria itu mengenalinya sebagai penyihir yang membuat obat, jadi dia juga memperkenalkan dirinya sebagai Greng Sirius, kakak dari orang bodoh itu. Oscar mengatakan dia akan membuat penawaran, tapi Greng bilang dia sembrono, dan dia mendengar Oscar jenius. Menanyakan apakah itu alasannya, dan seberapa berani dia untuk mencoba membuat kesepakatan dengan keluarga yang serius, dan Oscar menjawab itu tidak akan menjadi kerugian bagi kedua belah pihak, karena dia akan menjadi terus terang, menjadi salah satu penyihir terbaik di menara, hanya dalam 2 tahun dan dalam jangka panjang. Itu akan menjadi manfaat besar bagi keluarga. Greng mengulanginya, dan bertanya apa hukuman untuk kegagalan. Dan penyihir itu mengatakan dia akan menyerah 50 tahun keuntungan dari vaksin flu Kadina ke Sirius. Kemudian pria yang lebih tua bertanya,
Apakah dia memiliki wewenang? Lakukan itu dan negara bagian Oscar. Dia terkenal dengan wakil master menara. Greng bertanya apakah alasannya karena Frank layak atau hanya karena persahabatan. Oscar menjawab bahwa itu jelas karena dia sangat berbakat. Karena dia berencana untuk mengembalikan reputasi Menara Putih dalam waktu kurang dari 5 tahun. Dan ini hanyalah permulaan. Dan untuk melakukan itu, dia membutuhkan Frank Sirius karena dia diperlukan di Menara Putih baru. Dia membayangkan Grant mengatakan dia masih muda, tapi untuk seorang pedagang, tidak ada alasan untuk menghindari kebodohan musuh. Tapi dia akan menambahkan satu kondisi. Oscar mengatakan tawarannya sudah bagus, dan Grant setuju tetapi mengatakan ada sesuatu yang dia lupa. Karena pedagang manusia lebih menghargai kepercayaan daripada uang, dan dia tidak akan membuat kesepakatan dengan siapapun sampai mereka membuktikan diri. Dia memiliki ksatria level 5 sebagai penjaga, dan besok bocah itu akan melawannya. Tapi Oscar bertanya apakah dia tahu dia adalah mage level 2. Frank menyatakan itu sebagai suatu kondisi. Penjaga tidak bisa menggunakan pedang kunci. Jadi penyihir muda berpikir dia tidak akan menyerah dengan mudah. Karena ada pernikahan strategis yang dipertaruhkan, kemudian pria yang lebih tua mengucapkan selamat tinggal sampai tengah hari. Tapi jika Oscar tidak muncul, dia akan menganggapnya sebagai penyerahan. Oscar berpikir begitu. Bahkan, dia akan berjuang melawan level 5. Dan Frank bertanya, apa yang akan dia lakukan? Karena dia bisa membatalkan. Jika dia bilang begitu sekarang, karena saudaranya mengatakan dia akan menjatuhkannya karena lemah. Tetapi jika temannya terlalu malu untuk bertanya, dia akan pergi bersamanya. Oscar mengatakan dia bisa melakukan itu. Karena Meg level 4 bisa. Sementara Frank mengeluh tentang hal itu. Menanyakan bagaimana dia berencana untuk mencapai level 4 dalam satu hari. Tapi temannya mengatakan itu tidak mungkin untuk dirinya sendiri. Tetapi dimungkinkan untuk mage level 3. Untuk mencapai level 4 karena saudaranya tidak mengatakan. Dia harus memenangkan pertempuran sendiri hanya untuk membuktikan keahliannya sehingga dia akan menunjukkannya memanggil nama Frank Sirius karena dia akan menjadikannya penyihir level 4. Jika dia bertarung di tempatnya di ruang pelatihan menara di lantai 40. Frank mengeluh bahwa dia tidak tahu bagaimana melakukannya dalam satu hari saat dia tidak bisa bertahun-tahun dan Oscar mengatakan itu mungkin karena dia harus menjaga tubuhnya dalam posisi alami, tutup matanya, dan beredar mana melalui segalanya. Oscar mengatakan itu terlihat bagus, menyentuh beberapa poin di tubuh temannya. Bila daerah-daerah itu hilang saat dia bersirkulasi mana, dan karena itu level ajaib turun. Dan Frank bertanya, apakah semua orang jenius melihat ini, dan ingin tahu, jika dia bisa naik level, dengan meningkatkannya. Tapi Oscar mengatakan itu tidak masalah dengan levelnya, karena kebanyakan penyihir bahkan tidak peduli. Tetapi mereka yang berada di kurang dari 1% yang disebut Archmage, memang peduli. Jadi mulai hari ini, dia akan berlatih setiap pagi, menjelaskan semua yang harus dia lakukan, untuk meningkatkan mana, di sirkuitnya. Sebagaimana mestinya, sealami bernafas. Dan Frank bertanya, apakah hanya itu yang harus dia lakukan? Tapi bocah itu mengatakan tidak, dan menyuruhnya untuk menunjukkannya sekarang, keajaiban yang dia gunakan dalam pertarungan, lapangan ramuan. Frank bilang, dia tidak bisa. Oscar berpikir dia tidak mempercayainya, tapi temannya menyangkal itu mengatakan itu bukan tentang kepercayaan, tetapi karena dia takut akan hal itu, dan temannya mengulanginya lagi. Frank menjelaskan bahwa dia hampir kehilangan nyawanya, menggunakan sihir itu sebelumnya, karena dia menjadi lebih cemas sebagai orang dewasa, tetapi karena keluarganya akan mengejeknya, jika dia tidak menunjukkan hasil. Sebagai seorang penyihir, dia pikir dia bisa melakukan sesuatu, orang lain tidak bisa meniru, mengatakan bahwa jika itu bukan hanya bagian dari tubuhnya, tapi seluruh tubuhnya bisa berubah menjadi angin, maka dia akan menjadi sangat kuat. Tapi itu adalah pikiran yang ceroboh. Penyebab awalnya dia pikir itu berhasil, tapi kemudian, dia melihat sesuatu yang aneh, seluruh tubuhnya berubah menjadi angin, dan menghilang, itu gagal. Dan setelah setengah dari tubuhnya berubah menjadi angin, mananya lepas kendali, dia berteriak, agar seseorang menyelamatkannya, jika bukan karena Tower Master lewat, dia akan kehilangan nyawanya, dan bahkan keberadaannya, dan perasaan jiwanya hancur. Menjadi jutaan keping. Dia tidak pernah ingin merasakannya lagi. Oscar mengatakan dia menggunakannya di bukit dan Frank memperingatkan bahwa itu diaktifkan secara otomatis dalam situasi berbahaya, tetapi itu menyedihkan, dan Oscar tidak setuju mengatakan dia seharusnya tidak berpikir seperti itu. Kebanyakan penyihir menghadapi masalah seperti itu. Dan solusinya sederhana, dalam kasusnya, kemampuannya adalah mengendalikan mana, dia hanya perlu memperbaikinya, dan Frank mengatakan kontrol mana adalah bakat murni. Oscar mengatakan, itu benar sebagian besar waktu, tapi ada cara untuk secara paksa mendapatkan kemampuan itu, kemudian menarik lingkaran di tanah. Frank bertanya, jika dia akan membuat kontrak dengan iblis, tapi bocah itu mengatakan tidak, bahwa mereka tidak akan datang, bahkan jika dia menelpon, dia akan memanggil semangat angin, untuk ditransplantasikan ke tubuhnya. Frank memperkenalkan dirinya pada semangat angin, memintanya untuk mewujudkan kemurnian di dalam dirinya, tapi tidak ada yang terjadi, dan Oscar mengatakan, afinitasnya dengan roh, itu mengerikan. Bocah itu bilang dia merasakan sedikit angin sekarang. Tapi temannya mengatakan itu hanya desahnya. Frank mengeluh tentang itu, dan Oscar memberitahunya untuk tidak kecewa. Karena hanya sejumlah kecil manusia memiliki afinitas dengan roh. Temannya bertanya mengapa dia berteriak sejak awal. Karena jika dia tidak bisa memanggil roh, dia tidak akan mengendalikan mana. Tapi penyihir itu mengatakan dia memiliki metode lain, upacara pemanggilan roh. Dia belajar ketika dia mengunjungi kerajaan peri dalam kehidupan masa lalunya.
dan untuk bersenang-senang, dia mengelolanya, dan kali ini, akan berhasil lagi. Frank bertanya, apakah dia harus melafalkan nyanyian lagi, tapi temannya memberitahunya untuk minggir, karena dia akan mencoba, berpikir bahwa Raja Roh akan mengingatnya. Oscar menutup matanya, berpikir itu bukan ruang pelatihan yang sepi, seperti ini, tapi berdiri di depan pohon dunia raksasa, dan dia memanggil roh angin dan memberitahunya untuk datang kepadanya. Frank bertanya-tanya, apa itu? Dan jika dia berhasil pada percobaan pertama, tanya semangat angin. Jika itu adalah manusia yang memanggilnya, karena ini adalah pertama kalinya dalam 27 tahun, bahwa dia telah dipanggil. Oscar berpikir itu sama, dan bilang, dia berharap. Kontrak menanyakan apakah ada yang diperlukan. Roh mengatakan, sesuatu yang formal seperti itu tidak diperlukan. Menanyakan apakah manusia ini ingin membuat persahabatan, ikatan dengan roh peringkat tertinggi Celestine. Dan Oscar mengatakan tidak. Mengatakan dia seharusnya mulai dengan itu, dia tidak membutuhkan semangat, dan memanggil Raja Roh demi temannya. Hari berikutnya di duel hall, Grang bertanya, apakah wakil pemimpin tidur nyenyak, dan Hamel setuju. Jadi Master Muda bertanya, apakah dia baik saja dengan jadwal? Orang tua itu setuju dan berkata, pencipta penyembuhannya sangat keras kepala. Grang mempersembahkan kesatria yang akan bertarung hari ini. Dan si rambut merah mengatakan, namanya Megah Morgan. Level 5 naik dan Oscar memperkenalkan dirinya. Grang menjelaskan isi duel. Ini metode yang sederhana, di mana siapapun yang menghilangkan kalung lawan terlebih dahulu, menang. Dan jika mereka tidak menang dalam waktu 5 menit, itu akan menjadi kerugian baginya. Oscar mengatakan itu baik-baik saja dan mereka akan dimulai. Jadi Grang memperingatkan bahwa, jika dia ingin menangguhkan duel, dia harus mengangkat tangannya dan bertanya apakah dia baik-baik saja dengan pakaian itu. Bocah itu bilang tidak apa-apa, karena dia tidak akan menjadi orang yang bertarung. Frank bertatap muka dengan saudaranya. Frank terkejut dan bertanya apa artinya. Oscar mengatakan, dia disuruh membuktikan kemampuannya, tidak bertarung secara pribadi, dan dia melatih temannya kemarin. Kakak laki-laki mengakui, itu adalah kesalahannya, untuk tidak menambahkan kondisi, bahwa penyihir harus bertarung secara pribadi. Tapi bertanya apakah dia mengharapkannya untuk menjadi santai di Frank. Crushing mengatakan tidak. Dia hanya berpikir, level 4 mage memiliki peluang yang lebih baik daripada level 21. Dan Frank mengulangi level 4, bukankah dia level 3 kemarin? Oscar mengatakan itu, untuk menjadikan Frank salah satu penyihir terbaik. Dalam 2 tahun ia perlu menunjukkan keterampilan sebanyak ini. Frank memberitahu Leslie untuk tidak memudahkannya, dan kesatrianya setuju dengan Oscar pets Frank di belakang, dan memberitahunya untuk tidak takut, karena jika dia melakukan semua yang dia dengar kemarin, dia pasti akan menang. Yang berambut biru setuju dengannya, mengatakan bahwa dia akan kembali. Leslie bilang sudah lama, dan tuan mudanya setuju. Jadi, mereka memutuskan untuk memulai duel dengan Frank melangkah kembali mencari jarak 20 meter. Tapi dia memperhatikan sesuatu yang berbeda, karena tekanan dari Leslie, bahkan tanpa pedang kunci pada jarak ini, dia masih sekuat itu, dan itu menjadi kelas 5. Ingin tahu apakah dia harus mengatakan dia tidak bisa melakukan ini sekarang? Oscar memperhatikan keraguan rekannya, dan Frank ingat sesuatu? Karena Oscar mengatakan sebelumnya bahwa dia membutuhkannya, karena dia adalah seseorang yang ada dalam pikirannya untuk menara barunya, dan bahwa dia kehilangan pendekar pedang. Tapi tanpa rekannya, mereka akan bermasalah. Frank mempersiapkan tinjunya, menonton bilah angin ke arah ksatria. Dia pikir dia akan melakukan ini sejak itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang mengatakan mereka membutuhkannya. Jadi dia tidak bisa membiarkan harapan mereka jatuh. Saat Leslie membelokkan pisau dengan pedangnya, berpikir dia menjadi lebih baik, karena dia menggunakan casting permata, dan membubarkan momentumnya. Ingin tahu apakah dia mencoba menggunakan pedang itu, teknik kontrol dari bangsa timur. Tapi dia memblokir serangan terakhir dengan pisau. Pisau angin berhenti di udara saat Leslie maju. Berpikir dia sudah cukup, Frank bilang dia terlalu cepat. Dan untuk memblokir bahwa dia menciptakan telapak tangan dengan pisau, Magic Frank bertanya bagaimana dia tumbuh dalam setengah hari. Dan jika mereka menggunakan metode terlarang untuk itu, Oscar mengatakan dia tidak perlu khawatir. Karena mereka menggunakan metode yang aman, karena dia benar-benar tumbuh banyak, tapi itu saja, karena Frank tidak memiliki gaya pertempuran mage, dan karena dia lebih lemah dari yang lain, bu akan menyakitinya, dan itu akan melegakan. Lebih baik baginya untuk tinggal di perusahaan, daripada terluka, dan membuat keluarganya khawatir. Dia tidak akan pernah mencoba menumbuhkan keajaibannya lagi. Tapi Leslie hampir meraih kalung biru. Oscar tersenyum dan mengatakan itu sudah berakhir. Grant dengan cepat beralih ke rekannya, bertanya-tanya mengapa dia tersenyum pada malam sebelumnya. Oscar mengatakan transplantasi roh berhasil, dan bertanya apakah dia bisa menggunakan sihir dewa anginnya. Frank mengatakan itu sekarang terasa alami. The Mage mengatakan, dia belum bisa mengubah tubuhnya menjadi angin, karena dia belum menyelesaikan trauma. Frank bertanya, apakah tidak ada peluang untuk menang besok? Tapi Oscar menyangkal mengatakannya, jika dia menggunakan dewa angin, peluangnya adalah 100%. Menanyakan apa yang dia pikirkan tentang mengubah tubuh menjadi angin, Frank lalu bertanya, apakah ada hal lain, dan gurunya memperingatkannya tentang bagian yang menarik. Karena itu yang paling kuat dari semua penyatuan. Kemampuan ini mengubah segalanya.
Dia menyalakan tubuhnya, apakah barang atau pakaian, menjadi angin, dan itu adalah bagian yang paling absurd dari Dewa Angin, penting untuk menyembunyikan kartu trufnya sampai akhir pertempuran, karena jika dia menang seperti itu, akan lebih menyenangkan menghindari pemogokan Leslie. Frank bergerak maju, menarik kalung dari tangan ksatria yang terkesan, dan mengatakan tidak ada cara lain. Dia menempatkan kalung di tangan kanannya, yang tiba-tiba mulai bersinar. Frank berteriak bahwa dia akhirnya melakukannya. Greng berdiri, berpikir bahwa bahkan seorang penyembuh ajaib mengatakan, dia tidak akan pernah bisa menggunakannya lagi. Hamal As mengatakan, pertandingan telah mencapai kesimpulannya, dan bertanya apakah mereka setuju dengan hasilnya. Oscar memberi selamat kepada temannya atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Frank bertanya, apakah dia bilang dia melatihnya selama sehari, lalu tiba-tiba melihat ke bawah mengakui kekalahannya. Saat Frank mengguncang tangan ksatria, Hamel mengatakan mereka kesulitan sampai ke sana, dan memalukan untuk pergi begitu cepat. Tapi Frank memintanya untuk merawat adik laki-lakinya, mengatakan bahwa Frank telah tumbuh sedikit, tapi memberitahunya untuk melupakannya. Saat dia berbalik, pria muda itu tetap diam sementara Oscar menatapnya, mengira dia pria yang lucu. Karena Frank senang, berpura-pura tidak mendengar. Hari berikutnya, pria muda itu bertanya, apakah itu pintu masuk, dan mengapa ruang pelatihannya terlihat seperti itu, jika itu jelas penjara di ruang bawah tanah, dan Oscar mengatakan itu telah digunakan selama ratusan tahun, tapi dia tidak salah. Frank bertanya, mengapa dia harus berlatih secara terpisah, dan Oscar mengatakan, wakil master secara pribadi memerintahkannya, karena dia memiliki harapan yang tinggi untuknya. Seorang pria muda mengeluh tentang harus berlatih secara terpisah. Setelah beristirahat hanya 1 hari, dan Oscar mengatakan kepadanya bahwa dia harus berpikir positif karena dia hanya perlu membantu Ruh. Frank mengeluh itu benar. Tapi temannya memberitahunya untuk tidak bertindak seperti bayi karena dia tidak akan kehilangan nyawanya. Dia mempertanyakan apakah benar-benar seperti itu. Dan kemudian mereka mengucapkan selamat tinggal. Oscar secara mental meminta maaf kepadanya karena jujur, dia adalah orang yang meminta hal semacam ini. Malam itu setelah duel, Amel bertanya, apakah dia benar-benar ingin menempatkan Frank dalam 30 hari pelatihan terisolasi, meskipun dia memenangkan duel, dan Oscar mengatakan dia membutuhkannya. Wakil pemimpin mengatakan mereka akan baik padanya selama sebulan. Dia memiliki kabar baik, kata perusahaan yang serius. Mereka sekarang dapat menggunakan jaringan distribusi dengan bebas, dan Oscar bertanya apakah mereka akan menyediakannya secara gratis. Berpikir dia pasti telah menghitungnya dengan cepat. Seperti yang diharapkan dari perusahaan, mereka akan mendapat untung jika menara itu dihidupkan kembali. Dan Frank menjadi penyihir yang hebat. Jadi dia pikir dia seharusnya tidak merasa tidak enak tentang hal itu, mengatakan bahwa itu benar-benar kabar baik, dan kata Hamel, ada masalah kedua yang ingin dia tanyakan padanya. Dia ingin tahu, apakah dia ingin memberikan kuliah. Oscar mengatakan, itu bukan karena dia tidak bisa, tapi memikirkan itu, Hamel ingin dia fokus pada departemen ramuan. Untuk saat ini dia bertanya, jika ada alasan, menara putih perlu tumbuh kuat. Dalam waktu singkat, Hamel bercanda yang dia tangkap dengan cepat. Bertanya apakah dia mendengar tentang malam para penyihir, hari ketika penyihir dari semua menara berkumpul, awalnya dibuat untuk menunjukkan keterampilan mereka secara harmonis. Kaisar membuat hari itu untuk membangun obligasi, tapi jelas itu tidak akan terjadi, karena mereka hanya bertarung selama waktu pertemuan, berpikir bahwa itu dibatalkan setelah beberapa tahun, dan bertanya-tanya, mengapa Hamel membawanya sekarang. Dan, jika Yang Mulia ingin menghidupkan kembali malam para penyihir, Hamel bilang dia benar. Dan meskipun belum diumumkan, mereka akan membuatnya publik selama tahun baru. Dan dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Berasal dari menara hitam. Karena, jika mereka terus bertujuan untuk menjadi salah satu dari 4 menara utama, ada kemungkinan besar menara putih akan diserang. Dan dia Oscar yang tidak nyaman mengatakan dia akan melakukannya, dan Hamel bertanya tentang perubahan ekspresinya di kampus Magic Towers di lantai 36. Oscar mengira menara putih berusaha untuk meningkatkan, dan mereka sangat sombong, tapi setidaknya itu melegakan bahwa Frank adalah level 4. Upacara untuk semangat tingkat rendah adalah jenius dan dia sangat berterima kasih. Berpikir bahwa dewa mungkin ingat manusia belaka. Di hari lain selama Roh memanggil, Roh bertanya siapa yang memanggil salah satunya untuk membuat kontrak untuk orang lain. Dan Oscar memberitahunya untuk menenangkan, menyerukan Salafrian of the Silence, bertanya padanya untuk memberitahu mereka bahwa penyihir putih telah kembali, kata Roh. Dia berani mengatakan nama Raja Ruh, tapi kupu-kupu mulai terbentuk di daerah tersebut. Ruh bertanya siapa dia, karena dia memohon Raja Ruh. Dengan satu perintah Oscar mengatakan bahwa jika dia memberitahu, itu tidak akan menyenangkan, dan bertanya apakah dia bisa melakukan ini, dan kata Ruh, Ratu mengizinkan transplantasi sederhana, tanpa kontrak. The Mage mengatakan, itu sudah cukup berkat dia. Tapi Ruh memperingatkan itu, dia menyuruhnya untuk mengingatkan Oscar untuk menepati janji lamanya. Pria muda itu mengira, dia tidak perlu khawatir, karena dia akan menyimpannya, dan menyelamatkan banyak keluarga Menara Putih. Berkat itu tapi dia akan membayarnya dengan penuh minat, dengan kertas di kuliahnya, tentang reinterpretasi sihir dasar. Tapi sebelum itu dia perlu merawat keluarganya.
Seorang pria berjas berjalan mengatakan, dia mengenali banyak wajah dan mengira mereka semua mati. Sejak terakhir kali dia melihat mereka, menanyakan apakah kuliah itu untuk bertiga rata, karena dia tidak melihat siapapun di atas itu, dan rekannya bertanya, jika itu karena itu pelajaran dasar, dan penyihir yang lebih tinggi sedang sibuk. Kata seorang gadis, pasti benar bahwa Menara Putih memiliki lebih banyak uang, dan dia mendengar, dosen diundang oleh wakil master sendiri. Tempat itu juga di bawah pengamatan kekaisaran, dan rekannya mengatakan dosen harus penting. Dan dia tidak bisa menunggu, tapi satu orang mengatakan kepada mereka untuk tidak membuatnya tertawa, karena melakukan ini di ruang kuliah yang tidak ada yang digunakan. Pembicara ini bangga Damien, satu-satunya putra bangsa yang bangga. Gadis itu berkomentar bahwa Damien menjadi terlalu negatif, tapi pemuda itu mengatakan itu adalah investasi dan menyiapkan kuliah seperti menara sihir lainnya, bukan tentang reinterpretasi sihir dasar. Meminta, jika dia tidak bisa hanya melihat-lihat 32 orang di sana, karena hanya salah satu yang berperingkat lebih rendah yang tidak datang. Dan itu akan menjadi pelajaran yang luar biasa, seperti yang dia katakan, jadi dia yakin bahwa orang yang mulia, jenius level 2 juga akan datang, tapi sesuatu mengganggu percakapan, membungkam ruangan. Bocah berambut pirang itu mengira dia tidak bisa mendengar apapun, dan itu semua keheningan ini. Oscar berjalan ke kamar, mengatakan senang bertemu mereka, karena mulai sekarang dia adalah dosen, siapa yang akan mengajar tentang reinterpretasi sihir dasar. Oscar menghancurkan, para siswa berpikir dosen adalah level 2, dan Oscar mengatakan banyak yang kecewa oleh fakta bahwa dialah yang menghadirkan, berpikir bahwa dia sadar, dan tidak masuk akal, untuk level rendah, mage, menjadi dosen, dan dia harus merasa bersalah karena dia tidak menggunakan sihir. Oscar mengatakan, jika ada di antara mereka yang menyesal, mereka bisa pergi sekarang, karena mereka bukan lagi siswa akademi, di bawah kendali guru, tetapi dia memiliki satu kondisi, mereka harus membuktikan kemampuan mereka, menunjukkan mereka tidak perlu mempelajari ini, dan batas waktunya 10 menit, dan dalam waktu itu, mereka harus mengatakan mereka tidak akan menghadiri kelasnya, menanyakan apakah itu bukan tes yang benar-benar sederhana. Para siswa mengeluh karena dia membuat mereka tidak bisa berbicara, dan sekarang, menyuruh mereka melakukan ini, dan itu adalah tes karena dia level 2, jadi itu pasti tidak diam. Tapi itu juga mungkin untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain, dia mengatakan itu, jika mereka tidak bisa membatalkan mantra dan berbicara, mereka harus mengikuti kelas. Oscar memikirkan kemampuan mereka, karena dia sengaja meninggalkan beberapa lubang di mantra. Tapi itu tidak berarti itu mudah. Saat gelas keras akan habis, dia bertanya apakah benar-benar tidak akan ada orang. Damien membanting meja dengan mengatakan dia berhasil melakukannya. Oscar berpikir bahwa anak laki-laki adalah salah satu penyihir pemula. Menjadi Damien bangga. Oscar memberi selamat kepadanya, dan anak laki-laki itu menjawab, itu lebih mudah dari yang dia harapkan, karena dia mencoba menyelesaikannya. Perlahan, waktunya berakhir, dan mantranya dibatalkan. Sementara Oscar memberitahu semua orang untuk tetap diam, karena waktu sudah habis, dan hanya Damien yang berlalu. Damien mengatakan itu jelas, dia tidak perlu mengikuti kelas, jadi guru setuju. Pangeran berpikir dia membiarkannya pergi begitu mudah, dan jujur, ingin tahu tentang apa yang akan dia pelajari di kelas ini. Oscar mengira dia masih kecil, dan dia bisa melihat semua yang dia pikirkan. Jadi dia bilang dia akan mendapatkan hadiah karena menjadi satu-satunya mempelajari mantra. Menanyakan mantra dasar mana yang paling disukainya, dan Damien mengatakan itu adalah tebasan angin. Jadi guru mengatakan kepadanya untuk mencobanya. Siswa menggerutu bahwa itu mengganggu saat dia melemparkan sihirnya. Menanyakan apakah itu sudah cukup. Oscar mengatakan itu bagus, dan dia akan mengajarinya angin kencang hari ini. Damien bertanya, jika dia tidak melihat itu mengambang di depannya, tetapi guru mengatakan itu dengan standarnya, itu adalah salinan setengah jadi, dan ada dua masalah. Mengambil pisau di tangannya, dia mengatakan bahwa mantra ini tidak terbuat dari angin, dan bertanya, apa itu Damien? Anak itu menjawab bahwa angin sedang bergerak udara. Guru mengatakan air masih air bahkan jika berkumpul, dan api masih menembak apapun yang terjadi, tapi angin adalah udara dalam gerakan konstan. Dan itulah mengapa dia tidak membuat tebasan angin yang tepat. Sama seperti air akan membusuk, sihir yang terbuat dari udara tidak akan mengambang jika kehilangan bentuk. Jadi mereka harus tetap waspada, karena Menara Putih adalah tempat yang berkaitan dengan angin. Dan dengan kata lain, sihir harus tetap dalam aliran konstan. Jika tidak seperti yang dia tunjukkan sebelumnya, itu akan mudah dihancurkan. Damien bertanya apa masalahnya. Dan kata Oscar, dia kehilangan terlalu banyak sihir saat melemparkan mantra itu. Dan itu akan banyak membantu jika dia menurunkan jumlah yang digunakan. Jika sihirnya mencapai level tertentu, dia bisa belajar banyak hanya dengan menonton lawannya cast magic. Seperti kepribadian mereka yang menanyakan, apakah itu terdengar mengganggu. Juga melihat sedikit masa lalu mereka, dan karena dia dari keluarga yang bangga, secara alami dia mencoba mengikuti mereka, menyalin slash angin. Tapi sebelum dia belajar sihir dengan benar, sulit untuk menyalin slash angin. Karena itu adalah salah satu mantra dasar tersulit, dan dia memaksa lebih banyak mana dari yang dibutuhkan. Dan itu adalah kebiasaan yang berlanjut hingga hari ini. Oscar mengatakan itu karena dia menemukan penyebabnya, dia akan memiliki tebasan angin yang sempurna jika dia memperbaiki masalah, tapi dia kehilangan seorang siswa dari kelasnya, dan itu sia-sia. Damien terus berjalan dan bertanya, siapa yang mengatakan dia akan pergi? Saat dia berjalan kembali ke kursi aslinya di kelas, 3 minggu kemudian, siswa berbicara tentang rumor Oscar crushing.
mengatakan dia adalah bintang yang lengkap. Teman sekelas instruktur bertanya, jika itu akan membantu seseorang di tingkat menengah. Tetapi bocah itu mengatakan bahwa beberapa level 4 dan 5 hadir. Siswa bertanya, apakah mereka harus pergi juga? Dan yang berambut biru mengatakan dengan jujur, dia menunggunya untuk mengatakan itu, dan mereka harus segera pergi, karena masih ada 7 dari mereka. Pas dimulai pukul 9, dan mereka harus ada di sana lebih awal. Karena jika mereka terlambat, mereka mungkin tidak masuk. Semua siswa di kafetaria tetap duduk, lalu tiba-tiba berdiri siap untuk pergi. Orang dari kelas bertanya-tanya, mengapa ada begitu banyak penyihir level 4 dan 5? Dalam pelajaran sihir dasar bahkan penatua Maxon ada di sana. Tapi level itu lebih seperti seminar sihir akademik. Oscar memasuki ruangan dan menyapa semua orang dengan pagi yang baik. Mengatakan mantra yang akan mereka pelajari hari ini adalah penting. Jadi itu bagus bahwa mereka datang. Para siswa bersorak dengan bersemangat. Dan kata guru, mantra sangat penting selama mereka hidup. Sebagai penyihir itu adalah mantra angin dasar. Para siswa berpikir itu yang paling mendasar dari semuanya. Yang mereka pelajari, segera setelah mereka memasuki menara putih. Maxim bilang dia hanya ada di sana untuk mengamati, tapi dia penasaran dan harus bertanya, jika Oscar benar-benar akan mengajarkan angin, untuk semua orang ini yang dikonfirmasi oleh guru, dan bertanya apakah penatua bisa menunjukkan mantranya. Maxim menggunakan mantra angin, mengusir semua siswa. Dia bertanya apakah itu sudah cukup, dan Oscar berterima kasih padanya, lalu tanyakan kepada siswa Annie Raven, untuk melakukan mantra yang sama. Gadis itu bertanya, mengapa? Karena ada orang yang lebih baik darinya, tapi dia masih melemparkan mantra angin. Para siswa mengatakan itu terasa benar-benar lembut dan hangat. Oscar bertanya, jika ada yang bisa mengetahui perbedaan antara mantra, para siswa menebak tentang kekuatan dan jangkauan, tapi seorang siswa di belakang berbicara tentang mana. Temperamen. Oscar berkata, Veronica Fricks benar mengatakan bahwa, seperti yang dia katakan, ada perbedaan temperamen mana mereka menciptakan, dan itu menarik karena dalam keseluruhan proses, dari formasi hingga casting, itu sama dengan salah satu dari mereka panas, seperti angin gurun, dan yang lainnya lembut seperti angin musim semi. Perbedaannya sangat besar. Sulit untuk menganggapnya sebagai angin yang sama, dan dia ingin mengajukan pertanyaan lain, bertanya siapa yang mengerti apa itu temperamen. Salah satu siswa berbicara tentang 4 jenis mana. Guru mengatakan itu konsep yang berbeda. Mereka berbeda dalam cara mereka memahami mana, dan mereka harus mempelajari akar menara putih. Dengan kata lain, keseimbangan, dan dia bertanya mengapa putih dan biru adalah perwakilannya. Satu menebak siswa, itu karena karakteristik elemen. Dan Oscar menegaskan itu, menara merah dan emas kuat dan cepat, tetapi kurang harmonis, karena hanya angin dan air yang bisa panas, atau dingin, melambangkan keseimbangan, dan perbedaan yang jelas dari menara putih dan biru, terletak pada bagaimana mereka mewakili keseimbangan. Misalnya kondisi air mendidih itu sederhana, tekanan atmosfer standar, membutuhkan 100 derajat, dan beberapa waktu, dan lebih sederhana, karena membuat angin panas lebih mudah daripada air mendidih, asimilasi, yang bahkan lebih mudah, mengubah alam seperti bunglon, membuat ruangan, angin dingin lebih bebas dari elemen lainnya. Itu bisa menciptakan kekuatan yang kuat, seperti api menara merah, cepat seperti petir menara emas, atau memiliki bentuk bebas seperti air menara biru. Selain itu menara biru tidak dapat mencampur air dengan minyak, tapi angin tidak memiliki batas dan tergantung pada imajinasi penyihir. Itu bisa memiliki temperamen. Hanya angin yang bisa selaras dengan apapun di dunia ini, dan sebagai hasilnya menara putih, penyihir harus menyadari bagaimana mereka berpikir dan merasakan angin, menanyakan entitas seperti apa yang menurut mereka adalah angin. Itulah inti dari pelajaran hari ini. Seorang kolega di samping penatua memanggilnya, sementara pepatah berbisik tentang angin, Oscar memberitahunya untuk menunggu sebelum melakukan apapun, sementara penatua terus memanggil angin kepadanya. Dan objek guru, Maxim bilang dia pasti. Dan itu pasti. Sementara Oscar mengatakan dia tidak boleh menyentuhnya, karena semua orang harus menjauh darinya, agar tidak mengganggu pencerahan penatua. Dan para siswa bertanya mengapa tiba-tiba. Oscar menjelaskan bahwa Maxim sedang mengalami kebangkitan. Dan jadi penatua membuka matanya, pria muda itu bertanya, apakah dia baik-baik saja? Dan Maxim mengatakan, dia masih belum mencapai level 8. Berterima kasih kepada Oscar untuk itu, tetapi mengatakan itu karena dia adalah guru di sana, Anda harus menjadi orang yang berterima kasih padanya. Pria muda itu mengatakan itu menyenangkan untuk didengar. Memikirkan hal itu berkat dia, ajarannya akan lebih mudah di masa depan, dan tidak ada seorang pun di bawahnya yang akan mencoba menyerangnya. Memikirkan bagian terbaik dari semuanya, adalah tentang Veronica Fricks. Di tengah kerumunan, karena dia berhasil mendapatkan perhatian salah satu anak yang bermasalah, dia membaca tentang jurnal Oscar. Keesokan harinya bocah itu berjalan melewati menara, berpikir bahwa Veronica berkata, ada sesuatu yang menarik di ruang pelatihan. Dan alasan dia bertindak ramah, adalah karena dia menyukai pelajarannya, dan dia tahu, dia menatapnya, dengan sedih karena tidak tahu, ruang gym. Dia tiba di depan suatu tempat, dan bertanya-tanya, apakah itu saja? Sejak dia mendengar 3 dari 13 pelatihan, kamar seperti ini, tapi warnanya berbeda,
mempertanyakan apakah itu spesial karena mereka tidak akan melakukan ini jika itu bukan pintu ajaib yang hanya terbuka saat disentuh. Oscar mencari berbicara tentang sensasi yang berbeda, dan pesan suara menyapa dia, memperkenalkan dirinya sebagai Argo, sistem pelatihan generasi berikutnya. Dan Oscar berpikir bahwa pelatihan itu, kamar menggunakan rekayasa magis, dan para bajingan dari Menara Emas pasti mengambil semua uang, sementara Argo berkata, dia akan mendapatkan pelatihan khusus jika dia mendaftarkan infonya. Tapi bocah itu menolak, dia akan berlatih sebagai seseorang, tanpa catatan, dan harus memutuskan tingkat pelatihan karena ada 100 level dalam program ini, dan dia bisa berlatih dengan standarnya sendiri. Oscar memberitahunya untuk memulai dari level 1, dan sistem mengerti, membuat 3 bola muncul, menginstruksikan penyihir untuk menggunakan serangan fisik atau sihir untuk meledak 3, dan jika dia menggunakan mantra area horizontal, itu akan dibatalkan. Tapi bocah itu meledak dengan mudah dan dengan demikian, melewati level 1. Oscar mengira itu tidak buruk dan ingin menaikkan level. Argo menanyakan level mana yang akan dia pilih. Mage memilih level 100, dan sistem memperingatkan bahwa ukuran bola akan menyusut dan mempercepat. Banyak sekarang menjadi bermusuhan, dan jika dia berisiko, dia harus membatalkan keajaiban Oscar. Betapa menakjubkannya menyebabkan kekacauan semacam ini, tapi cahaya yang sangat cepat lewat di belakangnya. Argo memberitahunya untuk menggunakan serangan fisik atau sihir untuk meledak ribuan bola, dan jika dia menggunakan mantra area, itu akan dibatalkan, dan jika lebih dari 10 serangan mengenai, ini akan menjadi Oscar yang sama meluncurkan 3 slash angin, memotong bola dalam satu baris. Berpikir dia perlu meledak bola, dan pada tingkat ini mana-mana yang akan habis, jadi dia akan melakukan yang terbaik untuk menggunakan kekuatan, segera mungkin menciptakan lebih banyak belati angin, yang mulai meledak bola. Sesudahnya, Oscar berpikir, itu efektif untuk membuatnya lebih besar dan lebih tajam. Tapi melakukan itu, dia akan melampaui tingkat pelatihan untuk anak-anak. Argo memberi selamat kepadanya karena melewati level 100. Kata Oscar, itu adalah pemanasan yang baik saat berbaring di lantai, dan penyihir generasi ini harus berlatih seperti ini sejak usia muda, dan standar untuk penyihir generasi ini harus lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi, dia perlu bekerja lebih keras dan makan untuk membangun lebih banyak otot. Veronica memasuki ruangan dan berkata, dia tidak berpikir dia akan datang, dan Oscar mengatakan, dia ada di sana lebih awal untuk berlatih, memanggil Veronica, sementara gadis itu menjawab bahwa dia pikir dia mengabaikan apa yang dia katakan. Oscar mengatakan dia baru saja datang berkunjung, dan filosofinya adalah, mana yang sehat itu, menciptakan tubuh yang sehat. Pertanyaan gadis itu, jika itu bukan filosofi Oscar Sage, ingin tahu apakah dia makan sesuatu yang buruk pagi itu, dan mengapa dia mengatakan garis terkenal Oscar Sage, seolah itu miliknya. Dan mengapa bajingan itu yang memandang rendah dia karena menjadi bangsawan, meskipun keduanya anak yatim, tiba-tiba berubah. Kemudian katakan Argo untuk menyiapkan pemanasan level 50. Dia bertanya apakah ada perubahan dalam peringkat, dan jika Kilian masih ada, tapi Argo mengatakan ada perubahan dalam kenyataan. Gadis itu memberitahunya untuk menunjukkan kepadanya, melihat nama AAA, dan ingin tahu siapa dia. Tapi Argo mengatakan itu karena keamanan informasi pribadi, tidak bisa memberitahunya bahwa gadis itu bertanya, apakah dia adalah seorang penatua? Pi menyangkal itu, karena Anda harus berada di bawah level 5, untuk memiliki peringkat. Tapi dia berhasil mengalahkan rekor Demons. 10 menit. Argo bilang dia adalah yang pertama, tapi gadis itu bertanya siapa dia. Namun untuk keamanan pribadi, sistem tidak bisa mengatakan ingin tahu apakah itu Oscar, menghancurkan. Tetapi Argo mengulangi jawabannya. Anak laki-laki itu berjalan melalui koridor. Ingin tahu apakah dia akan segera sakit. Tapi dia bertemu penatua Maxim di jalan. Oscar menyambutnya, dan penatua mengatakan itu waktu yang tepat, karena dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya. Sejak Vilena berkata, pedagang tidak membeli ramuan mereka, dan itu pasti dari Menara Azure, tapi sebagai anggota tim produksi, dia harus tahu tentang itu. Oscar berjalan menjengkelkan, memikirkan bajingan yang menyedihkan itu, dan bertanya-tanya mengapa garis kopi begitu lama hari itu. Seorang siswa berkomentar itu adalah email, dari posting 1 hingga ke-5. Bertanya-tanya, apakah dia mendengar sejak mulai hari ini, mereka akan meningkatkan gajinya? Oscar bertanya pada dirinya sendiri, apakah mereka adalah pekerja pengiriman, dan komentar rekannya, bahwa mereka akhirnya mendapat istirahat. Mayor mencerminkan itu, pengiriman jelas bukan pasar besar. Karena mereka harus menggunakan banyak pekerja, tanpa menghasilkan banyak uang, atau mendapatkan lebih banyak kekuatan, dan satu-satunya manfaatnya adalah menerima peringkat dari warga. Kata pria pengiriman berambut merah itu, para penatua, memberi mereka makanan, karena mereka bekerja keras. Yang menarik perhatian Oscar, dia dengan sopan bertanya kepada mereka, apakah saat melakukan pengiriman, mereka sering bertemu orang lain. Pekerja pengiriman menegaskannya, karena mereka membutuhkan tanda tangan di wadah untuk membuktikan mereka mengirimkan barang dengan benar. The Mage mengatakan itu sangat membantu dan berterima kasih kepada mereka. Larry Hamill merangkum informasi muridnya, menanyakan, apakah dia ingin mengirimkannya pintu ke pintu dengan orang, dan penyihir setuju. Orang tua itu mengatakan itu, karena pedagang tidak beroperasi, mereka harus menargetkan konsumen, dan ramuan mereka
tidak digunakan setiap hari. Tapi Oscar mengatakan dia membuat yang baru. Hamel mengulangi kata inovasi, dan pemuda itu mengatakan dia tidak bisa menyebutnya begitu. Karena ini adalah ramuan pemulihan tingkat menengah, itu sangat efektif di Menara Putih. Dan mereka secara bertahap dapat menyesuaikan ramuan ini untuk dibagi menjadi 4 berdasarkan usia dan jenis kelamin. Oscar mulai melamun tentang sifat masing-masing dari 4 ramuan untuk lebih terhubung dengan warga. Beberapa hari kemudian seorang laki tua yang duduk di alun mengatakan, dia semakin tua dan tidak memiliki banyak energi lagi. Seorang pria pengiriman mendekat dan berkata, senang melihatnya setelah kemarin, karena dia punya surat untuk hari ini, dan orang tua itu tersenyum, mengatakan teman-temannya masih hidup. Pria pengiriman kemudian berkata, orang berasal dari generasi 100 tahun, pria tua itu mengulanginya, karena dia baru berusia 80 tahun, dan dia merasa kepalanya semakin berat, karena dia tidak punya banyak energi. Jadi petugas pengiriman bertanya, mengapa orang tua itu tidak mencoba ini, menyerahkan ramuan dan berkata, itu adalah ciptaan terbaru dari menara ajaibnya. Nik berjudul S0. Video kami berakhir di sini. Jika Anda menikmatinya, harap suka dan berlangganan saluran. Sampai waktu berikutnya, selamat tinggal.